Direktur Su, ginseng, berusia 1000 tahun, suplemen kesehatan, senilai 2 miliar rupiah, sepasang gelang giok senilai 20 miliar rupiah. Semua ini adalah titah ketua dewan direksi. Sekretaris, hari ini aku cuma akan makan bersama ibunya pacarku, kenapa harus repot-repot begini? Direktur Su, ketua dewan sudah berpesan. Anda, sebagai presiden grup Su, berkekayaan lebih dari 20 triliun rupiah. Untuk pertama kalinya menghadiri ulang tahun ibunda pacar, sama sekali tidak boleh sampai terlihat kurang sopan. Ibuku terlalu khawatir, Song Mingxuan berasal dari keluarga biasa. Lagi pula, aku tidak pernah memberitahunya tentang jati diriku. Hari ini ulang tahun ibunya, kalau begini malah terkesan menonjol melebihi tuan rumah, semua ini tidak usah. Kalau begitu, ini adalah kartu hitam eksklusif Anda. Selama ini saya yang menyimpannya. Hari ini cukup istimewa, jadi saya serahkan sekarang. Kodenya adalah tanggal lahir Anda. Baiklah. Halo, Song Mingxuan, aku akan berangkat sekarang. Langsung saja datang ke restoran Royal Court. Tunggu, Song Mingxuan, aku sudah memesan restoran Yuting loh. Ibuku itu tidak mau ke restoran dengan rata-rata biaya. Di bawah 20 juta rupiah per orang, restoran kecil, seperti yang kau pesan, itu pasti tidak akan dia datangi. Katanya takut perutnya bermasalah. Lebih baik kau cepat ke sini. Restoran kecil? Yuting itu restoran terbaik di kota Tianxing. Hanya orang dengan kekayaan di atas 200 miliar rupiah yang boleh masuk. Lupakanlah. Sekretaris, tolong pesan satu ruang VIP termewah di restoran Royal Court. Cantumkan saja nomorku. Pesan makanan dan minuman termahal. Baik, Direktur Su. Kalau begitu aku berangkat dulu, dadah. Bu, ini kan ruang VIP paling mewah di restoran Royal Court. Siapa yang memesannya untuk kita? Tidak menyangka, Yanyan begitu pandai mengurus. Sampai bisa mengatur ruang semewah ini untuk merayakan ulang tahunku. Sebentar lagi dia datang, aku harus benar-benar menjodohkan dia dengan anakku. Nanti juga kamu akan tahu. Tapi Suzikin itu, ini sudah jam berapa? Sampai sekarang belum juga tiba. Sangat berwibawa ya. Zikin seharusnya sudah dalam perjalanan, akan segera sampai. Song Mingxuan, Astaga, Zikin, akhirnya kamu sampai juga. Kenapa baru datang? maaf, tempatnya diganti mendadak, jadi saya agak memutar. Tahu kalau alamat restorannya diganti, kenapa tidak berangkat lebih awal? Masih membiarkan orang tua menunggu, sungguh. Sudah tahu alamat restorannya diubah, kenapa tidak berangkat lebih awal? Malah membuat orang tua menunggu. Benar-benar. Bibi, maafkan saya. Kamu ini Suzikin, lihat saja pakaian yang kamu kenakan, jelas-jelas barang murahan. Pertama kali bertemu orang tua, sungguh tidak pantas. Ini dari Milan Fashion Week, dirancang khusus oleh desainer top untuk saya. Hanya ada satu di seluruh dunia. Oh, sudah. Cepat duduk, jangan banyak bicara. Sini. Song Mingxuan, apa Bibi tidak terlalu menyukai saya? Ibu saya memang begitu, dia orangnya belak-belakan. Jangan diambil hati. Bibi, ini jamur Lingzi berusia 100 tahun dan teratai salju Tianshan dari saya untuk Bibi. Selamat ulang tahun. Jamur Lingzi dan teratai salju ini jelas-jelas merek abal-abal. Apa kamu ingin saya sakit perut? Ini ginseng 1000 tahun asli dan suplemen bernilai 2 miliar rupiah. Sangat berharga. Ini gelang giok. Benar, Bibi. Ini dari saya untuk Bibi. Semoga selalu diberkahi keberuntungan. Astaga, Betul, Tante. Ini hadiah dari saya untuk Tante. Semoga sukses dan beruntung. aduh. Bau plastik sekali? Pasti tidak berharga. Kasihan sekali gelang giok jutaan rupiah saya. Malah dianggap sampah dan dibuang. Sungguh tidak tahu nilai barang. Tante, tidak peduli berapa nilai hadiahnya, tapi ini semua adalah ketulusan hati saya. Bagaimana Tante bisa membuangnya seperti sampah? Lihat-lihat, sudah memberi tumpukan sampah, masih tidak tahu malu di sini, malah menyalahkan saya. Saya? Hei, Ziching. Ibu saya adalah orang yang lebih tua. Jangan berdebat dengannya. Song Mingxuan. Hari ini ulang tahun ibu saya, jadi jangan banyak bicara. Ayo duduk, Bu. Ayo kita makan. Su Ziching, ku dengar kamu adalah penduduk asli Tianxingcheng. Apakah kamu punya rumah sendiri? Oh, saya tinggal di rumah yang saya bangun sendiri. Bisa dibilang milik sendiri. Rumah yang dibangun sendiri apa? Itu bukan rumah desa yang bobrok kan? Rumah desa yang bobrok? Rumah yang saya bangun sendiri. Itu adalah rumah halaman di pusat kota yang langka dan sangat berharga.
Nak, dulu kamu bilang Su Ziqing adalah penduduk lokal. Saya kira setidaknya akan ada rumah di kota. Ternyata, dia hanya orang udik desa. Kamu bodoh sekali. Jadi, dia itu orang udik dari desa, ya? Kamu ini bodoh sekali. Ibu mertua, dimanapun tinggal rumah, sama saja, kan? Lagi pula, udara di desa segar, harga barang juga murah, tidak ada yang buruk juga. Mana bisa sama? Rumah dengan KTP kota baru bernilai. Nanti kalau sudah punya anak dan punya rumah di kota, anaknya baru bisa sekolah dengan baik. Sudah Bu, jangan bicara lagi. Sebenarnya, Zikyong itu sangat pekerja keras. Pekerja keras untuk apa? Lihatlah dia, kurus kering seperti sebatang lidi. Apa dia bisa melahirkan anak laki-laki? Ibu mertua, kenapa pemikiran ibu masih kuno seperti ini? Sekarang melahirkan anak laki-laki atau perempuan itu sama saja, kan? Mana bisa sama? Semakin banyak anak laki-laki, keluarga baru bisa makmur. Jika kamu ingin menikah masuk ke keluarga kami, kamu harus melahirkan 3 anak. Ibu mertua, keluarga kalian ini sedang memilih menantu atau sedang memilih induk babi? Keterlaluan. Lihatlah dia, belum juga menikah masuk ke keluarga kita, sudah berani membantahku di sini. Katamu, nanti setelah menikah masuk bagaimana? Ibu mertua, maaf ya saya terlambat. Suyanyan, musuh bebuyutan saya di universitas, kenapa dia juga datang? Yanyan sudah datang ya. Cepat masuk, masuk, masuk. Duduk, duduk, duduk. Bu, bukankah tadi sudah dibilang, hari ini hanya saya dan Zikyong yang makan? Kenapa Ibu memanggil Yanyan? Bukankah Yanyan suka padamu? Dia ingin datang merayakan ulang tahun saya. Tidak boleh. Lagi pula, kamu dan Su Zikyong kan belum menikah. Sebelum menikah, bukankah saya harus memilihkan menantu yang baik untukmu? Lagi pula, kamu dan Su Ziqing kan belum menikah. Sebelum menikah, bukankah aku harus memilihkan istri yang baik untukmu? Bukankah ini ketua kelas kami, Ziqing? Lama tak jumpa ya? Loh, kalian saling kenal? Kak Song Mingxuan, aku dulu teman kuliahnya Ziqing. Aduh, Yanyan sayang. Kamu tidak tahu saja tentang Su Ziqing ini. Dia itu cuma gadis kampung yang tinggal di rumah pribadi. Sudah tidak cantik, tidak punya badan bagus, tidak punya uang dan tidak punya kemampuan juga. Aduh, kalian kuliah di universitas yang sama? Itu benar-benar bagaikan bumi dan langit ya. Dulu aku sudah tahu ketua kelas Ziqing hemat dan sederhana, tidak menyangka begitu sulit hidupnya ya. Oh Yanyan, siapa yang seperti kamu, lahir dengan sendok emas, tinggal di villa besar 300 meter persegi, dan juga presiden direktur grup Su. Bukankah presiden direktur grup Su itu aku? Su Yanyan ini, rencana apa yang sedang dia susun? Bibi terlalu memujiku. Yanyan, kamu berasal dari keluarga terpandang, anggun dan berwibawa, kamu adalah pilihan menantu ideal di hatiku, yang sempurna. Bibi benar-benar sangat menyukaimu. Ibu, Ziqing ada di sini. Mengapa Ibu mengatakan semua ini? Lagi pula, Ziqing itu lembut, murah hati, dan dia cukup baik kepadaku. Lagi pula, Ziqing itu lembut, murah hati, dan cukup baik padaku. Baik untuk apa? Sudah berpenampilan seperti rubah penggoda, ditambah lagi keluarganya sangat miskin. Jika benar-benar menikah ke sini, pasti akan bergantung pada bantuan dari keluarga Song. Kalau begitu, betapa besar tekanan yang harus ditanggung Kak Mingxuan. Bu, apa yang Ibu katakan ini terlalu dini, bukan? Apanya yang dini? Saya CEO grup Su, dengan aset miliaran, lebih tepatnya sayalah yang membantu orang lain. Karena kamu sudah ada di sini, jelaskan saja semuanya. Jika kamu ingin menjadi menantu keluarga kami tidak akan memberikan mahar sama sekali. Kamu harus membawa seserahan 100 juta rupiah. Mahar tidak diberikan, tapi malah meminta seserahan. Ini tidak adil, bukan? Ini yang kamu tidak mengerti, kan? Memberikan mahar itu adalah kebiasaan lama yang sudah ketinggalan zaman. Orang kota tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Betul Bibi, benar. Seserahan 100 juta rupiah yang diminta dari pihak wanita itu sudah sangat sedikit. Betul? Yanyan benar. Kamu benar-benar mengerti hati Bibi. Akan sangat bagus jika kami bisa menikahimu. Bu, jangan sembarangan bicara. Aku tentu juga ingin menikah dengan kakak Song Mingxuan, tapi aku tahu Ziqing dan Kak Mingxuan lah yang sepasang. Saya tentu juga ingin menikah dengan kakak Song Mingxuan karena, tapi saya tahu Ziqing dan kakak Mingxuan adalah pasangan yang serasi. Pasangan serasi apanya? Lihat dia. Tidak punya penampilan yang bagus, tidak punya uang, tidak bisa membantu putra saya sama sekali. Bagaimana bisa dia cocok dengan putra saya? Bibi, kuota beasiswa pasca sarjana Song Mingxuan adalah yang saya berikan kepadanya. Makan, minum, tempat tinggalnya selama 1 tahun ini semua dari uang saya. Dan saya juga yang membantunya mendapatkan pekerjaan untuk naik jabatan menjadi manajer. Bagaimana bisa Anda mengatakan, saya tidak membantu Song Mingxuan? Ziqing, mengapa kamu mengatakan semua ini? Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Kamu aduh. Ini semua adalah kemampuan putra saya sendiri. Jangan mencoba mengambil semua hal baik itu
untuk dirimu sendiri. Saya beritahu kamu, dengan kondisi putra saya, dia tidak boleh menikahi orang miskin sepertimu. Nak, kamu harus dengarkan ibu, menikahi istri yang baik setidaknya akan mengurangi 10 tahun perjuanganmu. Kamu putus dengannya sekarang juga, dan bersama Yan Yan. Bu, saya... Mengapa kamu tidak mengerti juga? Menikahi istri yang baik akan mengurangi 10 tahun perjuanganmu. Ternyata hari ini adalah jebakan hanya untuk membuat saya putus dengan Song Mingxuan. Bibi, saya datang hari ini dengan gembira untuk merayakan ulang tahun Anda, tetapi Anda langsung mengkritik saya. Jika Anda tidak menyukai saya, Anda bisa mengatakannya langsung. Mengapa harus berbelit-belit seperti ini? Jika kamu tidak menyukaiku, kamu bisa mengatakannya secara langsung. Mengapa harus berbelit-belit? Ziqing, kamu terlalu tidak pengertian. Bagaimana bisa kamu berbicara seperti itu kepada ibuku? Song Mingxuan, selama setahun kita bersama ini, aku sudah memberikan seluruh hatiku kepadamu. Apakah kamu juga setuju dengan apa yang dikatakan ibumu? Menurutku, ibuku, apa yang dia katakan cukup masuk akal. Aku kira hubungan kita sangat murni. Untuk menyenangkan ibumu, aku memesan ruangan pribadi ini. Memesan hidangan termahal, setiap hidangan harganya puluhan juta rupiah. Kalian sama sekali tidak menghargainya. Kalau begitu, sepertinya makan malam ini tidak perlu dilanjutkan. Su Ziqing, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ruangan pribadi ini dan semua hidangan ini, jelas-jelas Yan Yan yang memesankannya untukku. Aku yang memesannya? Hey, ruangan pribadi paling mewah di restoran Huang Ting ini tidak sembarang orang bisa memesannya. Mana mungkin aku punya kemampuan itu? Yan Yan, kamu tidak perlu sungkan. Saat kami datang, pelayan itu sudah mengatakan, ruangan pribadi ini dipesan oleh Nona Su. Kamu sungguh perhatian. Hahaha, betul kata Bibi. Bibi, apakah kamu puas? Puas? Aku sangat puas. Hahaha, ya Bibi benar. Bibi puas kan? Puas. Saya sangat puas. Su Yanyan, kau benar-benar tidak tahu malu. Ruangan pribadi ini jelas aku yang pesan. Aku, Ziqing, tidak bercanda kan? Ini adalah restoran Huang Ting, bukan tempat yang bisa dipesan oleh orang biasa seperti kita. Hanya orang berkuasa seperti mereka yang bisa memesannya. Terlebih lagi, Yanyan adalah presiden direktur grup. Jadi tidak mungkin kau yang memesannya. Si miskin ini masih ingin merebut pujian Yan Yan. Benar-benar tidak tahu malu. Kalian yakin presiden direktur Su adalah dia? Su Ziqing, apa maksudmu? Kau mengklaim restoranku sudah cukup, kau masih berani mempertanyakan identitasku. Aku hanya belum pernah mendengar. Presiden direktur Su bernama Su Yanyan. Kau orang udik tidak tahu identitasku? Bukan hal yang aneh kan? Aku hanya menasihati dengan baik. Jabatan presiden direktur Su tidak bisa diklaim begitu saja. Kau? Maaf, mengganggu sebentar. Saya mendengar bahwa Presiden Direktur Su dari grup Su telah memesan kamar di sini untuk makan. Saya datang untuk memberikan hormat. Manajer Song terlalu formal. Presiden Direktur Su, maaf telah mengganggu. Bisakah saya memberikan hormat kepada Anda? Tentu saja bisa. Maaf telah mengganggu Anda, Suzong. Bolehkah saya menuangkan segelas anggur untuk Anda? Tentu saja boleh. Tunggu. Manajer Song, apa kamu tidak salah orang? Jelas-jelas Yan Yan yang adalah Suzong. Bukankah Anda yang memesan kamar pribadi ini, Suzong? Betul, saya yang memesan. Anda tidak salah orang. Su Ziqing, orang miskin sepertimu mana punya uang untuk memesan kamar pribadi sebesar ini? Apa kamu tahu berapa harga makanan di meja ini? Sudah tidak punya uang, masih pula mengakui hasil kerja orang lain? Kenapa kamu tidak tahu malu begitu? Melihat penampilan manajer, sepertinya dia tidak mengenal Suzong yang asli. Itu Saya tidak. Ziqing, jangan bicara sembarangan. Saya tidak membuat keributan, Song Mingxuan. Apa kamu juga tidak percaya padaku? Siapa tahu kamu yang memesannya atau tidak? Lagi pula Yan Yan adalah CEO grup sushi. Masa apa yang dia katakan itu bohong? betul Zikna, saya tahu kamu ingin menjaga harga diri, tapi kamu juga tidak boleh berbohong. Manajer Song, tolong beritahu semua orang, siapa sebenarnya yang memesan kamar pribadi ini? Tidak apa-apa, manajer. Katakan saja, siapa sebenarnya yang memesan? Begini, saya membawa buku reservasi saya. Informasi yang tertera di dalamnya adalah, selain nama belakang tamu yang memesan kamar pribadi adalah Su, juga tertera nomor telepon. 4 digit terakhir nomor teleponnya adalah... Selain nama tamu yang memesan ruang pribadi adalah Su, mereka juga meninggalkan nomor telepon. 4 digit terakhir dari nomor teleponnya adalah 8668. Apa? Ini benar-benar nomor telepon Ziqing?
Apa benar kamu yang memesan? Sekarang kalian percayakan bahwa saya yang memesannya. Yanyan, bukankah kamu bilang ruang pribadi ini yang memesan adalah kamu? Tidak mungkin. Pasti mereka salah mencatat. Hotel kami tidak akan pernah salah mencatat informasi pelanggan. Jangan menyulitkan manajer. Ruang pribadi ini saya yang pesan, dan juga saya yang meminta restoran Huangting untuk menyajikan hidangan termahal untuk merayakan ulang tahun ibu. Tapi Ziking, mana mungkin kamu punya kemampuan untuk membuat restoran Huangting membuka ruang pribadi VIP? Betul, kamu yang dari desa, mana mungkin punya kemampuan untuk memesan ruang pribadi ini? Manajer punya bukti berupa nomor telepon yang ditinggalkan saat pemesanan ruang pribadi. Bagaimana ini? Apa ruang pribadi ini benar-benar dipesan oleh Su Ziqing? Tidak bisa. Jika mereka tahu saya berbohong, itu akan sangat memalukan. Saya ingat. Saya salah meninggalkan nomor ponsel saat memesan ruang pribadi. Kami adalah teman kuliah. Ingatan saya bagus, jadi wajar kan kalau saya ingat nomor ponselmu? Ternyata begitu. Oh, jadi begitu. Bukan begitu, Song Mingxuan. Dia berbohong. Song Mingxuan, sekarang saya beritahu Anda bahwa saya punya uang. Memesan ruang pribadi itu tidak sulit bagi saya. Su Ziqing, kalau begitu karena kamu bilang ruang pribadi itu kamu yang pesan, beranikah kamu membayar semua tagihan hari ini? Baik. Hanya 100.000 lebih, saya masih bisa membayarnya. Manajer Song, gesek kartu. Totalnya 150.000. Mohon masukkan PIN. Pembayaran 150.000 berhasil. Sudah lihat kan? Saya punya uang, saya tidak berbohong. 150.000 ini langsung digesek begitu saja. Tidak kusangka, kamu masih punya tabungan. Song Mingxuan, saya selalu tidak memberitahumu. Sebenarnya saya adalah presiden direktur grup Su dari Tian Xingcheng. Su Yanyan itu palsu. Apa katamu? Kamu adalah presiden direktur grup Su? Ini, Yanyan yang presiden direktur grup Su. Bagaimana Su Ziqing bisa tahu saya penipu? Apa yang dia katakan itu benar? Tidak mungkin. Su Ziqing, kenapa kamu begitu tidak tahu malu? Kamu pikir hanya karena kamu menghabiskan 100.000 lebih, kamu bisa berpura-pura menjadi presiden direktur grup Su? Jika kamu benar-benar presiden direktur grup Su, beranikah kamu membayar semua tagihan di restoran Huangting hari ini? Semua tagihan di restoran Huangting hari ini? Kenapa tidak? Apa kau berani membayar semua tagihan di restoran Huangting hari ini? Mengapa tidak? Manajer Song, hari ini, semua tagihan restoran saya yang bayar. Ziking, apa kau sudah gila? Total tagihan seluruhnya setidaknya 1 juta rupiah ke atas. Jika kau membayarnya, maka kau tidak akan punya tabungan sama sekali. Beberapa juta rupiah itu hanya seperti air hujan bagi saya. Saya tidak berpura-pura kuat. Jika kau benar-benar bisa membayar semua tagihan di sini, kami akan percaya padamu. Tamu, total tagihan seluruhnya adalah 2.200.000 rupiah. Apa Anda yakin ingin membayarnya? Saya yakin, silakan gesek kartunya. Manajer, gesek saja. Saya ingin melihat bagaimana beberapa orang akan sangat malu dan tidak bisa berbuat apa-apa. Gesek saja. Silakan masukkan kata sandi Anda. Pembayaran berhasil. Apa? Ternyata dia benar-benar punya uang sebanyak itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah kau benar-benar presiden direktur Su Group? Ini? Fakta sudah jelas di depan mata. Apa kalian masih meragukan identitas saya? Ini. Fakta yang jelas di depan mata. Kalian tidak mungkin masih meragukan identitas saya, kan? Su Ziqing pasti bukan presiden perusahaan Su. Mungkin kartu ini juga bukan miliknya. Tunggu, kartu ini bukan milikmu. Dari mana kamu mendapatkannya? Ibu saya yang memberikannya kepada saya. Kenapa? Jangan-jangan kamu mau bilang kartu ini milikmu. Ini, kartu ini memang milik saya. Kamu berani-beraninya mencuri kartu saya. Yanyan, ternyata kartu ini milikmu, ya? Pantas saja. Dulu orang Udik yang begitu miskin, kenapa tiba-tiba bisa punya uang sebanyak itu? Ziking, mencuri kartu orang lain itu salah. Saya tidak, Song Mingxuan. Kartu ini milik saya. Kamu mengambil alih sekali dua kali masih bisa dimaafkan. Kali ini kamu mau memutarbalikkan fakta lagi. Apa kamu tidak punya malu? Kamu yang tidak punya malu. Kartu ini memang milik saya. Kamu mencurinya dari mana? Sepertinya kalau saya tidak menunjukkan taring, kamu benar-benar menganggap saya mudah dipermainkan, begitu? Kamu bilang kartu ini milikmu. Kalau begitu kamu harus tahu kata sandinya, kan? Coba kamu masukkan kata sandi untuk verifikasi. Apa kamu mencuri kartu saya tapi tidak mengubah kata sandinya? Saya percaya pada Yanyan. Yanyan, cepat masukkan kata sandinya. Tunjukkan pada pencuri kartu itu, siapa sebenarnya pemilik kartu ini. Nona, perlu verifikasi.
Berikan kepada pencuri kartu itu, agar tahu siapa pemilik kartu yang sebenarnya. Nona, apakah perlu diverifikasi? Aku Suyanyan tidak berani memverifikasi. apa yang membuatku tidak berani? Aku lupa kata sandinya. Jika kartu ini milikmu, bagaimana mungkin kata sandinya bisa terlupakan? Mengapa Suzy King tahu kata sandinya? Ini, pokoknya kartu ini pasti bukan miliknya. Aku juga tidak percaya. Dulu dia begitu miskin, bagaimana bisa tiba-tiba punya uang sebanyak itu? Dan berubah menjadi direktur utama grup Su. Kalau begitu, bagaimana kalau kita begini saja? Karena manajer Song ada di sini, kita akan menggesek kartu ini di mesin EDC. Bukankah semua orang akan tahu nama pemiliknya? Memang mesin EDC saya bisa mengecek informasi kartu rekening, lalu mengecek nama rekeningnya. Tunggu. Suyanyan, jangan-jangan kamu merasa bersalah ya? Takut semua orang membongkar kebohonganmu? Kartu ini bukan milikmu. Omong kosong apa yang kamu ucapkan. Cek saja. Siapa yang takut? Pokoknya aku percaya pada Yanyan. Manajer Song, cepat periksa, siapa yang berbohong. Song Manager, cepat periksa, siapa yang berbohong. Baik. Atas nama Huo Feng, Direktur Utama Sushi Group. Maaf telah mengganggu. Bagaimana mungkin Suzy Kim memiliki kartu direktur utama Sushi Group? Apakah dia benar-benar putri keluarga Su? Tidak mungkin, pasti dia menemukannya di suatu tempat. Ternyata kartu ini milik ibuku. Astaga, sudah kuduga kenapa sama persis dengan kartuku. Kamu berani mencuri kartu ibuku. Bagus sekali kamu, Suzy Kim. Kamu berani mencuri kartu ibuku. Suyanyan, dari pemesanan kamar pribadi hingga verifikasi kartu, semuanya menjelaskan identitasku. Namun kamu terus-menerus meragukanku. Apa kamu gila? Itu karena setelah kamu mencuri kartu, kamu memulai serangkaian rencana. Kalau tidak, mengapa bisa begitu kebetulan? Memang sangat kebetulan, mungkin ada seseorang yang sejak awal ingin mengaku sebagai presiden Sushi Group. Tidak disangka Yanyan lah presiden Sushi Group. Bibi, kenapa kamu percaya Suyanyan, tapi tidak mau percaya padaku? Ibu, mengapa ibu percaya kepada Suyanyan, tapi tidak mau mempercayai saya? Bagaimana situasimu? Saya dan putra saya tahu betul. Kamu bahkan tidak mampu membeli mobil, dan datang dengan taksi. Itu karena saya tidak ingin terlalu menonjolkan diri. Cukup, jangan berdalih lagi. Saya akan berterus terang kepadamu, saya hanya mengakui Yanyan sebagai menantu idaman saya. Setelah semua masalah ini, sejak awal ibu sama sekali tidak menganggap saya. Tidak heran apapun yang saya lakukan, ibu tidak mempercayai saya. Ziking, Song Mingxuan, saya bertanya kepadamu, apakah kamu juga merasa saya tidak pantas untukmu? tidak. Ini semua adalah pikiran ibu saya. Selama hatimu ada di pihak saya, hidup ini kita jalani berdua. Pendapat orang lain bisa saya abaikan. Hey, Suzy King. Mengapa kamu tidak mengerti apa yang orang katakan? Kakak Song Mingxuan hanya berhati lembut, tidak ingin menyakitimu. Bagaimana denganmu? Kamu orang yang cerdas. Cepat tinggalkan kakak Song Mingxuan, jangan mengganggunya lagi. Kamu penipu yang menggunakan identitas orang lain dan masih ingin menjadi orang ketiga. Hubungan saya dan Song Mingxuan, kamu tidak berhak ikut campur. Kurang ajar, coba saja berani tidak menghormati menantu saya lagi. Saya menghormatimu sebagai orang tua, memberimu kehormatan. Tapi jangan bertindak semena-mena karena usia dan tidak menghargai. Cukup. Saya sudah bersikap baik padamu, tapi jangan bertingkah sok tua dan tidak tahu diri. Cukup. Hari ini ulang tahun ibuku, dan dia itu lebih tua darimu. Bagaimana kamu bisa bicara begitu? Memangnya saya bicara apa? Sejak awal saya sudah sangat menghormati dia, tapi bagaimana dia memperlakukan saya? Dia memaki saya demi penipu ini. Apakah saya harus diam saja dan membiarkan dia memaki saya? Anakku, lihat dia berani membentakku. Wanita seperti ini sama sekali tidak boleh masuk ke keluarga Song. Aduh, Bibi, tenanglah. Kak Mingxuan, cepat putuskan dia. Lihat bagaimana dia membuat Bibi marah. Ziching, begini. Hari ini ulang tahun ibuku, kamu pulang dulu saja. Song Mingxuan, kalau kamu tidak membantuku, sudahlah, kamu bahkan mau mengusirku. Aku tidak mengusirmu. Ibuku sedang marah sekarang. Nanti aku akan menjelaskan baik-baik kepada ibuku. Aku tidak akan membiarkanmu menderita begitu saja. Pulang dulu saja. Baiklah, Bawa pergi barang-barang rongsokan ini. barang semahal ini dibilang rongsokan, memang tidak tahu menghargai barang. Bibi, dia memanggil Bibi babi hutan loh. Bibi dengar tidak? Wanita murahan ini, dia berani memakiku seperti itu. Anakku,
kamu harus putus dengannya. Aku tidak akan pernah mengizinkan kalian bersama. Dia berani memakiku seperti ini. Nak, kamu harus putus dengannya. Aku sama sekali tidak bisa membiarkan kalian bersama. Ibu, apakah mungkin tadi aku salah dengar? Aduh, kakak Mingxuan. Aku mendengarnya dengan jelas dia memang memakimu. Dengar tidak? Kamu harus putus dengannya, dan cepat tentukan tanggal pernikahan dengan Yanyan. Tapi, aku sudah berpacaran dengan Ziking selama lebih dari 1 tahun. Dia juga banyak membantuku. Melakukan ini sepertinya tidak baik, bukan? Apa yang tidak baik? Apa yang Su Ziking punya? Yanyan adalah putri tunggal orang terkaya. Apalagi Yanyan sangat mencintaimu. Baiklah. Tapi, sebelum aku putus dengannya, aku harus mengakhiri hubungan ini dengan benar. Kakak Song Mingxuan, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Nanti setelah aku menikah denganmu, semua barangku akan menjadi milikmu. Baiklah. Membuatku sangat marah. Aku tidak pernah semarah ini sebelumnya. Keluarga Song ini benar-benar berani mengintimidasi putriku. Aku akan segera mencari seseorang untuk memberi mereka pelajaran. Bu, sudahlah, sudahlah. Aku berpacaran dengan Song Mingxuan, bukan dengan ibunya. Bagaimana sikap ibunya? Begitulah sikapnya terhadapmu. Pria seperti ini tidak bisa diandalkan. Cepat putus saja. Apakah ini bukan melampiaskan kemarahan? Pria seperti itu, kalau tidak bisa diandalkan, cepat putus saja. Ma, ibu ini melampiaskan kemarahan, ya? Bisakah ibu memberi Song Mingxuan satu kesempatan lagi? Kalau dia berbuat jahat kepadaku, aku akan putus dengannya tanpa menoleh lagi. Ibu jangan khawatir, putri ibu tidak akan rugi. Aduh, kamu ini, baiklah, aku beri dia kesempatan terakhir. Aku tahu mama yang terbaik. Ma, aku mau tanya sesuatu. Boleh? Ada apa, putriku sayang? Jujur padaku, apa ibu pernah punya anak perempuan haram tanpa sepengetahuan ayah? Aduh, putriku sayang, makanan boleh sembarangan, tapi bicara jangan sembarangan. Kalau ayahmu sampai mendengar perkataan seperti ini, bukankah dia akan salah paham padaku? Benar-benar tidak punya anak perempuan haram? Tentu saja tidak. Hubunganku dengan ayahmu itu kuat seperti emas. Mana mungkin ada hal seperti itu? Aku percaya ibu. Loh, kenapa kamu tiba-tiba bertanya begitu? Aduh ma, ada orang yang mengklaim identitasku dan mengakuimu sebagai ibunya. Apa? Siapa yang berani-beraninya begitu? Aku akan cari orang untuk memberesinya sekarang juga. Ibu jangan terburu-buru. Berani-beraninya mengklaim identitasku? Kemungkinan besar ada orang di rumah yang mengenalmu. Atau mungkin orang yang bekerja di rumah kita. Pokoknya ibu jangan campur tangan, aku akan menanganinya sendiri. Oh, tapi kartu yang ibu berikan padaku itu, minta diblokir, lalu buat yang baru saja. Aku khawatir ada yang menggunakannya untuk menipu. Baik. Oh, ngomong-ngomong, putriku sayang. Aku akhir-akhir ini sedang bersiap untuk merobohkan pabrik lama di pinggiran utara itu, lalu membangun gedung apartemen. Area pabrik lama di pinggiran utara. Akhir-akhir ini, saya sedang bersiap untuk merobohkan kawasan pabrik lama di Bejiao dan membangun gedung. Kawasan pabrik lama Bejiao. Bukankah Song Mingxuan berada di area itu? Mama, rencana itu sudah saya berikan padamu sejak lama, tapi Mama selalu tidak menyetujuinya kan? Karena putri kesayanganku sudah punya pacar, sebagai seorang ibu, aku tidak bisa secara terang-terangan membantunya. Aku hanya bisa menggunakan cara ini. Aduh, Mama, kau sangat baik. Aku benar-benar sayang padamu. Baiklah, aku harus ke kantor sekarang. Oke. Kalau begitu, aku akan menemui Song Mingxuan sekarang untuk memberitahukan kabar baik ini padanya. Baik, pergilah. Bagus sekali, rumah kita akan digusur. Dengar-dengar uang ganti ruginya jutaan loh. Kali ini keluarga kita kaya raya. Memang benar. Tapi dibandingkan dengan keluarga terkaya keluarga Su, itu hanya sebagian kecil. Betul. Jika kau menikahi putri dari keluarga Su, maka keluarga kita akan melesat tinggi. Kau, setelah mencampakkan Su Zikin itu, hal-hal baik ini datang satu persatu. Nak, kau belum putus dengannya? Aku terlalu sibuk akhir-akhir ini. Aku belum sempat mengatakannya. Apa? Kau? Lalu apa yang kau tunggu lagi? Cepat temui dia dan jelaskan semuanya. Ada apa denganmu? Lalu apa lagi yang kamu tunggu? Cepat pergi dan jelaskan padanya. Baik, aku pergi sekarang. Song Mingxuan, aku punya kabar baik untukmu. Aku juga punya kabar baik untukmu. Kabar apa? Katakan dulu. Rumah kami digusur. Aku tahu. Aku datang kemari hanya untuk memberitahumu kabar baik ini. Nanti, kamu tidak perlu bekerja keras mencari uang lagi. Oh, jadi dia tahu rumah kami digusur dan sengaja datang kemari. Ya, pantas saja. Sudah diusir kenapa masih datang? Bibi, kamu salah paham.
Kedatanganku kali ini hanya untuk memberitahukan kabar baik ini kepada kalian. Kabar baik seperti ini, masih perlukah kamu yang memberitahu kami? Tapi tidak peduli bagaimana kamu berusaha menyenangkan, anakku tidak akan bersamamu lagi. Ziking, rumah kami digusur, dan aku punya pekerjaan yang stabil. Kamu tidak punya apa-apa, hanya akan membebaniku. Jadi, mari kita berpisah. Song Mingxuan, apa kamu bercanda? Song Mingxuan, apakah kamu bercanda? Aku tidak bercanda, aku sudah bersama Yanyan. Aku tidak akan ada hubungan lagi denganmu. Kamu mengkhianatiku dan bersama Suyanyan hanya karena rumah keluargamu akan digusur. Dan Suyanyan adalah putri dari yang disebut orang terkaya. Orang bilang setelah berhasil, orang pertama yang disingkirkan adalah kekasih. Tapi aku benar-benar tidak menyangka. Kamu ternyata orang seperti itu juga. Manusia mencari tempat yang lebih tinggi, air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Kita memang tidak cocok dari awal, tidak perlu dipaksakan bersama. Jadi, kita putus. Betul, kita memang tidak cocok, tapi aku beritahu kamu bahwa kamu tidak pantas untukku. Kamulah yang tidak pantas untuk putraku, karena sudah putus. Cepat pergi dari sini. Song Mingxuan, karena kamu tidak punya hati, jangan salahkan aku jika aku bertindak tanpa belas kasihan. Tunggu saja pembalasanku. Tunggu. Karena sudah putus. Sebaiknya putus dengan bersih, agar tidak ada sisa-sisa hubungan nanti. Apa maksudmu? Kalau sudah putus, putus saja dengan tegas. Agar nanti tidak ada hubungan yang menggantung. Maksudnya apa? Ini adalah biaya yang anak saya keluarkan selama setahun bersama kamu. Total Rp2.532, kembalikan pada kami. Apa? Mama, ini tidak seberapa. Bagaimana kalau kita lupakan saja? Apa yang tidak seberapa? Dasar anak yang boros. Kamu tidak tahu mama sulit mencari uang ya? Rp2.532. Kamu mau memberikannya tunai atau transfer? Hanya uang segitu. Masih membahas uang minum teh, susu, dan taksi kita saat kencan. Kalian tidak malu meminta kembali dari saya? Ya, bagaimana kalau begini saja? Rp2.532, meskipun tidak banyak, tapi juga tidak sedikit. Demi persahabatan, saya kurangi Rp2 ya. Jadi Rp2.530. Kenapa harus dibulatkan? Rp2 itu bukan uang, ya? Dengan Rp2 saya masih bisa naik bus sekali. Tidak, Rp2.532 tidak boleh kurang Rp1 pun. Benar juga. Tidak bisa, Rp2.532 tidak boleh kurang sedikit pun. Betul, itu juga. Hari ini saya benar-benar terkejut. Jika kita akan menghitung, lalu bagaimana dengan uang yang saya habiskan untuk Song Mingxuan? Uang apa? Sejak kapan anak saya menggunakan uangmu sedikit pun? Makan, minum, tempat tinggal, dan transportasi dia selama setahun ini, ditambah pakaian, sepatu, jam tangan, dan semua jamuan makan yang dia adakan untuk rekan kerja, itu semua saya yang bayar. Bagaimana perhitungannya? Apa? Ada apa ini? Itu semua keinginanmu sendiri. Apa hubungannya denganku? Betul, berapa banyak uang yang bisa dihabiskan untuk itu? Hal-hal lain bisa saya abaikan, tapi jam tangan dan tas yang saya belikan untukmu, serta perhiasan yang saya berikan padamu, kembalikan semua barang mewah yang saya belikan untukmu itu. Jam tangan, tas, barang apa itu? Barang mewah apa? Itu semua barang palsu. Barang-barang itu, saya bahkan malu untuk membawanya keluar. Nak, berikan sampah itu padanya. Kembalikan pada... Semua ada di sini. Kita tidak saling berhutang lagi setelah ini. Tentu saja. Semuanya sudah beres. Mulai sekarang kita tidak saling berhutang. Sangat ingin. Sudah, sampah ini sudah kami berikan padamu, sekarang berikan uang Rp2.532 itu kepadaku. Baik. Sudah ku transfer 3.000, sisanya anggap saja sebagai hadiah dariku untuk kalian. Dasar gadis liar tidak tahu sopan santun ini. Anakku, jangan pernah lagi berhubungan dengan orang seperti ini di masa depan. Ibu, apakah cara ini sedikit berlebihan? Orang akan selalu mencari yang lebih baik, air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Kalau bukan karena dia yang membuatmu tertunda selama 1 tahun, kau pasti sudah bersama Suyanyan. Memang benar.
Jika bukan karena dia, aku pasti sudah menjadi menantu idaman keluarga Su. Bukan begitu? Cepatlah pergi dan jalinlah hubungan dengan Yanyan. Jangan sampai kesempatan emas ini lepas. Baik, Aku kesal sekali. Bagaimana bisa ada orang aneh seperti ini? Aduh. Maaf, kotaku. Terima kasih. Fu Xinbei. Kenapa kau ada di sini? Gadis liar, ku dengar kau dicampakkan oleh pria anak mami itu. Sebagai kakakmu tentu saja aku datang untuk menghiburmu. Berhenti di situ. Aku dan kau tidak punya hubungan darah. Kakakku dari mana? Hei, kita tumbuh bersama sejak kecil, dan aku 1 tahun lebih tua darimu, meskipun tidak ada hubungan darah, aku tetap kakakmu. Hei, bukankah ini kalung dan jam tangan zamrud yang kuminta kau belikan di luar negeri? Apakah kau sengaja memberikannya kepada mantan pacar anak mami itu dan ibunya? Kembalikan padaku. Kembalikan padaku. Kamu selalu murah hati, belum pernah meminta kembali barang yang sudah diberikan? Kenapa setelah putus malah meminta barang orang kembali? Mereka mengira itu palsu. Tentu saja tidak mau. Tidak usah bicara yang lain, kalung zamrud itu lebih dari 2 juta rupiah, jam tangan juga 2 juta rupiah, tidak bisa membedakan mana yang asli dan palsu, sungguh tidak peka, ya? Jadi, kamu mau menjualnya? Iya. Mereka mengira itu palsu. Belum pernah dipakai dan masih baru. Sayang kalau dibuang, pas kalau dijual. Dulu kamu selalu bercerita betapa baik pacarmu, betapa hebatnya dia. Tidak menyangka nona muda Su yang terhormat, matanya juga bisa keliru? Jangan senang di atas penderitaan orang lain di sini. Ah, jangan marah. Setelah kamu menjual barang-barang itu, kakak akan traktir kamu makan besar. Baik, ayo. Yanyan. Ini toko barang mewah bekas. Bukankah kita mau beli perhiasan? Kenapa kita ke sini? Apa kamu mau membelinya di sini? Hampir lupa kalau ini toko barang bekas. Hampir ketahuan. Tentu saja tidak. Kamu tahu, orang seperti aku sering membeli barang mewah kan? Tapi aku biasanya hanya memakainya sekali lalu menyimpannya. Jadi aku sering menjual beberapa. Lalu, hari ini kamu mau beli di sini? Benar. Aku tadinya mau menjual tas ini, tapi untuk hari ini tidak jadi. Kita beli tas baru dulu, lalu nanti baru kembali untuk menjualnya. Kalau begitu, karena sudah sampai di sini, kita jual saja tas ini dulu, baru setelah itu beli yang baru, ayo. Nona Su, barang-barang ini, apa Anda benar-benar yakin ingin menjualnya? Yakin, kalian tentukan saja harganya. Suzy King, kenapa kau ada di sini? Memangnya urusanmu apa? Dia itu pria manja bermata buta yang kau maksud? Benar, Bukankah ini Suzy Ching? Hah? Ada apa? Baru putus dariku sudah bersama pria tidak berguna ini? Atau jangan-jangan saat kau belum putus dariku, kau sudah menjalin hubungan dengannya? orang yang berpikiran kotor akan menganggap semuanya kotor. Aku dan Xinbei bukan pasangan tidak berguna seperti kalian. Kau, Hei, pria tampan. Apa kau tahu Suzy Ching ini? Dia baru saja dicampakkan. Aku tahu, lalu kenapa? Pria tampan, jangan terlalu emosi begitu. Suzy Ching ini, dia tidak hanya tua dan jelek, bisa jadi dia juga seorang penipu. Kelihatannya, dari pakaianmu, kau pasti orang kaya, tidak perlu repot-repot berurusan dengan wanita seperti ini. Aku dan dia tidak sepertimu. Meskipun Ziking hanya mengincar uangku, itu tetap suatu kehormatan bagiku. Tidak seperti beberapa orang yang sudah mendapat keuntungan tapi masih saja menjelek-jelekkan Ziking, mereka munafik. Fu Xinbei. Apa yang kau lakukan? Kamu sedang apa? Mereka sudah mengusik kami, aku akan melindungimu, kamu bisa menahannya, tapi aku tidak bisa. tidak kusangka, yang bagiku adalah barang rongsokan, di tanganmu malah menjadi harta berharga. Coba saja kau berani menghina Ziking lagi. Kau, Suzy King, beraninya kalian memukul orang. Siapa suruh kamu berteriak sembarangan? Pantas saja dipukul. Ah, Nona Su, apakah barang ini masih akan Anda jual? Jual? aku ingin melihat berapa harga barang-barang rongsokan ini. Betul sekali, Suzy King. Kalau kamu tidak punya uang, bilang saja padaku. Kamu malah menipu orang dengan barang palsu ini, betapa tidak tahu malu. Pelayan, beritahu mereka berapa harga jam tangan dan kalung ini. Nilai perkiraan jam tangan ini di pasaran saat ini sekitar 2 juta lebih, dan kalung ini juga bernilai 1 juta lebih. Apa katamu? Bagaimana mungkin keluarga Suzy Ching, mereka miskin sampai tidak bisa membeli sebidang tanah pun? Apakah Anda yakin ini asli? Nona, barang ini asli dan berkualitas. Beberapa orang tidak akan pernah tahu barang berharga apa yang telah mereka lewatkan, benar-benar berpandangan sempit. Sungguh berpandangan sempit. Hitunglah, totalnya berapa? Selain jam tangan ini dan kalung ini, barang lainnya saya lihat 90% baru. Kira-kira bisa kami hargai 2 juta rupiah. Bagaimana menurut Anda? Baik, uangnya transfer ke kartu ini saja. Baik. Tunggu, kamu yakin tidak salah lihat? Mana ada barang bekas bisa dijual semahal ini? Suzy Kyong,
Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Apa perlu ditanya? Pasti dia mencari pria lain. Wah, 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 sungguh tidak disangka. Baru sebentar putus denganku, kamu sudah mencari pria brengsek. Gila. Zi Hikyong, menurutku dia sengaja mencari masalah, dia iri. Kita tidak perlu bertele-tele dengan orang seperti dia yang otaknya bermasalah. Ayo kita makan. Tunggu, kamu bilang siapa yang iri? Aku adalah presiden direktur grup Su. Mana mungkin aku iri pada orang miskin? Tunggu, kamu bilang kamu siapa? Aku presiden direktur grup Su. Kenapa takut kan? Zi Kyong, dia presiden direktur grup Su, kamu tahu? Baru tahu belum lama ini. Kalau begitu, kamu tahan? Orang itu terlalu santai. Hanya ingin melihat beberapa badut menari. Hanya ingin melihat beberapa orang pamer. Kamu masih saja nakal. Yeon Yeon, bukankah kamu ingin menjual tasnya? Kita jual saja tasnya, lalu kita pergi. Baiklah. Ini tas baru milik Yeon Yeon kami. Bantu kami menilai berapa harganya. Yang baru kubeli. Oh, kulitnya sudah mengelupas. Masih dibilang tas baru? Hey Zikng, dia kan presiden direktur grup Su. Mungkin dia selalu memakai tas model lama. Betul, tas ini kubeli di toko antik. Semakin tua, semakin berharga. Tapi sekarang aku merasa tas ini bagus sekali. Aku tidak jadi menjualnya. Aduh, jangan begitu Nona, biarkan saya lihat lagi. Berikan padaku. Hei, mengapa terburu-buru begitu? Jangan-jangan kamu takut dinilai oleh ahlinya? Omong kosong apa ini? Suzik, jangan sembarangan menyentuh Yeon Yeon. Jangan sentuh Zikng. Tas antik apa ini? Ini jelas-jelas tas palsu. Nona, Omong kosong apa yang kamu katakan? Sales, bagaimana mungkin Yeon Yeon kami memakai tas palsu? toko kami punya cabang di seluruh negeri, sudah terakreditasi. Saya tidak mungkin tidak bisa membedakan tas ini asli atau palsu kan? Apa mungkin aku tidak bisa membedakan tas ini asli atau palsu? Bagaimana mungkin? Yanyan dari keluarga kami adalah presiden direktur grup Su. Betul, bagaimana mungkin presiden direktur grup Su memakai tas palsu? Jadi, sebenarnya ada apa ini? Memangnya ada apa lagi? Identitas beberapa orang sepertinya bermasalah. Jangan menyebarkan berita bohong di sini. Yanyan, sebenarnya ada apa ini? Haha, aku ingat putri supir kami juga memakai tas ini. Mungkin aku salah mengambil saat turun dari mobil. Aduh, pantas saja aku merasa tas ini rasanya berbeda sekali hari ini. Ternyata begitu. Dulu aku benar-benar buta, sampai bisa menyukai pria sebodoh ini. Aduh, sekarang belum terlambat untuk sadar. Ayo, kita pergi makan. Ini belum waktunya makan. Temani aku belanja dulu ya. Baik. Zikyong. Zikyong. Kak Mingsuan, apa yang kakak lakukan? Zikyong dulu cukup jujur. Tidak kusangka dia jadi seperti ini. Perlu ditanyakan lagi? Pasti saat dia bersama kakak, dia sudah menjalin hubungan dengan pria lain. Dia pasti sudah mendapatkan pria lain. Astaga, tidak kusangka. Selama ini dia hanya berpura-pura di depanku. Suzikin memang sangat pandai berpura-pura. Sudah. Kita sekarang sudah tahu wajah aslinya, itu saja sudah cukup. Ayo kita pergi beli tas. Ayo. Akan kubereskan kamu. Kakak Mingxuan, menurutmu jam tangan ini bagus tidak? Bagus. Kenapa? Yanyan, kamu mau memberikannya padaku ya? Bukankah ulang tahunmu sebentar lagi, aku ingin membelikanmu hadiah. Yanyan, kamu terlalu baik padaku. Nona, jam tangan pria ini terbuat dari berlian. Baru saja dirilis langsung habis. Yang ini yang terakhir. Kalau mau beli, cepatlah ambil. Kalau tidak, nanti akan direbut orang lain. Ternyata harganya Rp260.000. Kenapa mahal sekali? Wah, harga ini terlalu mahal. Ini masih mahal? Tuan, jam tangan di toko kami, semuanya adalah barang mewah teratas. Jam tangan seharga ratusan juta rupiah. Sudah menjadi yang termurah di toko kami. Bagaimanapun juga ini kan jam tangan bermerek. Satu jam tangan ini harganya ratusan juta rupiah. Ini. Kalau begitu, Mana mungkin aku punya uang untuk membeli jam tangan semahal itu? Mana mungkin aku punya uang untuk membeli jam tangan semahal ini? Tolong bungkus semua jam tangan termahal di toko kalian. Susi Ching, kamu mau beli jam tangan? Kalau suasana hati sedang buruk, aku ingin berbelanja. Bukankah sebentar lagi kamu ulang tahun? Pas sekali, aku akan membelikanmu jam tangan sebagai hadiah. Kalau begitu, aku mau yang paling mahal. Baik, Tuan Putri berkata apa? Anda ingin jam tangan termahal di toko kami? betul semuanya. Tunggu, Suzy King, kenapa kamu ada di sini? Aduh, sungguh takdir mempertemukan kita. aduh, Suzy King, jangan-jangan kamu mengikutiku ya? Penting bagi seseorang untuk mengetahui diri sendiri. Aku benar-benar tidak menyangka kamu adalah orang yang tidak tahu malu seperti ini. Hei, jika kamu tidak mengikutiku, apakah tempat seperti ini pantas untukmu? Aku bilang kamu tuli ya? Apa kamu tidak dengar Suzy King bilang dia datang untuk membelikanku jam tangan? Dengar? Tapi ini adalah toko perhiasan mewah kelas atas. 1 jam tangan saja, harganya di luar kemampuannya. Kenapa? Datang ke sini untuk mempermalukan diri sendiri. Berapa banyak uang yang dibutuhkan? Apa ada yang tidak sanggup kubayar? Ini adalah toko jam tangan super mewah. 1 jam tangan saja harganya ratusan juta rupiah. Apa kamu yang seperti itu mampu membelinya? Hei, kurasa yang ini bagus. Tuan, Menurutku yang ini bagus. Tuan,
Jam tangan ini adalah barang andalan toko kami bernilai 400 juta rupiah. Ini adalah karya terbaru dari desainer terkenal ON. Sangat cocok untuk dikenakan oleh tamu seperti Anda. Harganya tidak masalah. Zihing, aku ingin yang ini. Baiklah. Tolong bungkus saja. Baik, Nyonya. Akan segera saya bungkus untuk Anda. Tunggu. Keluarga Suzy King itu hanya petani, dia tidak mampu membeli jam semahal ini. Jangan sampai Anda tertipu olehnya. Nona, jam tangan ini bernilai 400 juta rupiah. Apa Anda yakin mampu membelinya? Aku tentu saja. Tentu saja tidak mampu. Suzy Ching, seluruh tubuhmu hanya barang-barang bekas yang dijual seharga 4 juta rupiah itu. Bagaimana mungkin kamu mampu membeli jam tangan 400 juta rupiah? 400 juta rupiah bagi Ziking itu hanya sebagian kecil. Apa dasar Anda mengatakan dia tidak mampu? Karena aku sudah menjalin hubungan dengannya selama setahun, aku sangat mengenalnya. Aku tahu dia sangat miskin. Suzy King, menurutku kamu tidak perlu melakukan ini hanya untuk menarik perhatian Kakak Mission, bukan? Ini hanya akan membuatmu terlihat lebih bodoh. Nona, apa Anda mampu membayarnya? Jika tidak mampu, silakan pergi saja. Jangan jadikan kami bahan lelucon di sini. Aku tentu saja mampu membelinya. Gesek kartu. Suzy King, jam tangan lebih dari 400 juta rupiah. Masih saja berlagak keren di sini. Masih saja bertingkah sombong di sini ya. Jika kamu berani menyentuh Ziking lagi, aku akan menghabisimu. Kau, Suzy Ching, kami melakukan ini demi kebaikanmu. Kenapa kamu harus bertindak semaumu sendiri? Nanti kalau kamu dipermalukan, tidak ada tempat bagimu untuk bersembunyi. betul. Gesek kartunya. Akan kulihat bagaimana kamu akan menyelesaikannya nanti. Tuan, mohon masukkan kata sandi. Tuan, pembayaran Anda berhasil. Pembayaran berhasil? Apa? Aku tidak salah dengarkan? Kalau begitu, segera bungkus jamnya. Baik-baik, Tuan. Tidak mungkin. Suzy King, dari mana kamu punya 20 juta rupiah? Kalau begitu Fusin Bei, hadiah ulang tahun ini sudah kuberikan padamu. Lain kali jangan bilang aku tidak memberi hadiah, ya? Baik, kalau begitu mari kita pergi. Tunggu. Suzy King, kenapa kamu tidak pernah memberitahuku kalau kamu punya banyak uang? Sudah kuperingatkan padamu, jika kamu menyentuh Ziking lagi, jangan salahkan aku jika aku tidak bersikap sopan kepadamu. Song Mingxuan, kita sudah tidak punya hubungan lagi. Aku punya uang atau tidak, itu tidak ada hubungannya denganmu. Suzy King, jangan kira aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan uang itu. Bukankah itu uang kotor yang didapat dengan cara menjatuhkan diri? Apa katamu? Apa aku salah bicara? Dia itu orang miskin dari daerah terpencil, yang keluar untuk bekerja, tidak punya pekerjaan, pendidikannya juga biasa-biasa saja. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan uang sebanyak ini dalam waktu singkat? Kalau bukan karena menjual diri, bagaimana mungkin dia punya uang sebanyak ini? Suzy King, dulu aku pernah pacaran denganmu dan sangat menyukaimu. Tidak kusangka kau adalah orang seperti ini. Aku benar-benar menyesal pernah bersamamu. Sepertinya kalian mencari masalah. Hei, jangan. Pertama, semua uangku kudapatkan dengan kerja kerasku sendiri. Kedua, dari mana aku mendapatkan uang itu, aku tidak akan memberitahu kalian. Tapi aku jamin pada kalian, jika kalian berani memfitnahku lagi, aku akan membuat kalian menerima surat panggilan pengadilan. Untuk apa repot-repot begitu? Langsung saja bertindak, agar mereka tidak bisa hidup tenang di kota Tianxing. Hei, jangan. Kita ini warga negara yang taat hukum. Aku tidak menganjurkan penggunaan kekerasan. Suzy Ching, kau mengancam siapa? Dan kau si pria tampan, sekarang dia sedang dipelihara oleh seorang dermawan. Nanti setelah dia ditendang oleh dermawan itu, aku lihat bagaimana kau akan mengatasinya. Betul. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, mohon tenang. Ini toko jam tangan. Harga setiap jam tangan tidak murah. Mohon jangan sampai bertindak kekerasan agar tidak menimbulkan kerugian properti yang tidak perlu. Jangan main tangan, ya, agar tidak menimbulkan kerugian yang tidak perlu. Apa urusanmu di sini? Apa kau tahu siapa pacarku? Presiden Direktur Grup Su. Presiden Direktur Grup Su, dengan kekayaan triliunan rupiah. Karena kalian berdua begitu kaya. Kalau begitu, belilah arloji yang baru saja kalian lihat. Jika arloji seharga 1 miliar 40 juta rupiah saja tidak mampu kalian beli, janganlah pura-pura di sini. Satu arloji 1 miliar 40 juta rupiah. Bagaimana mungkin tidak mampu membayarnya? Betul, hanya arloji seharga 1 miliar 40 juta rupiah. Mengapa ekspresinya seperti itu? Mungkinkah seorang presiden direktur yang terhormat tidak mampu membayar 1 miliar 40 juta rupiah? Yanyan, kita tidak bisa menahan amarah ini. Arloji seharga 1 miliar 40 juta rupiah itu, kita akan membelinya agar mereka tidak memandang rendah kita. Gawat. Tidak bisa, harus memikirkan cara. Aduh, Kang Mingxuan, kartuku lupa ku bawa. Kita datang lain kali saja, ya. Jika kartunya lupa dibawa, mudah saja. Bukankah ada ponsel di tasmu? Bayar saja pakai ponselmu. Toko kami mendukung Alipay, WeChat, atau metode apapun. Bagaimana Anda akan membayar? Ponselku tidak ada pulsanya, tidak bisa bayar. Nona, untuk situasi ini Anda bisa terhubung ke Wi-Fi kami. Kata sandinya adalah 8 angka 8. Terkait situasi ini, pelanggan, Anda bisa menggunakan Wi-Fi kami. Kata sandinya adalah 88. Ini bukan masalah internet. Ponsel saya, baterai ponsel saya habis.
Ya, baterai ponsel saya habis, jadi tidak bisa membayar. Baterai habis itu mudah, saya punya power bank. Pinjam saja untuk mengisi daya. Saya tidak punya kabel data. Ponsel saya ini adalah ponsel mewah yang dipesan khusus menggunakan kabel pengisi daya eksklusif. Kabel pengisi daya lain tidak bisa mengisi daya. Ini tidak bisa, itu juga tidak bisa. Saya rasa kamu hanya tidak punya uang untuk membeli jam tangan, kamu sengaja mencari alasan. Yanyan, apa? Benar begitu? Tentu saja tidak. Kakak Mingxuan, kalau saya tidak punya uang, bagaimana mungkin saya berani masuk ke toko ini? Kabel pengisi daya ponsel saya kebetulan tertinggal di rumah hari ini, jadi tidak bisa mengisi daya. Tunggu. Toko kami dilengkapi dengan sistem pengenalan wajah terbaru. Selama Anda sudah memverifikasi wajah Anda bisa langsung membayar dengan pemindaian wajah. Penjual sialan, kenapa dia terus-menerus mengganggu saya? Saya belum memverifikasi, jadi tidak bisa memindai. Kalau begitu, bukankah kamu hanya perlu memverifikasi ulang? Itu juga bisa. Duh, Kakak Mingxuan. Jujur saja ya, sebenarnya saya sebelumnya demi membantu keluarga Anda menyelesaikan masalah relokasi, kartu saya dibekukan oleh keluarga. Nanti setelah kartu saya tidak dibekukan lagi, saya akan ajak Anda membeli yang lebih baik. Setelah kartu saya tidak diblokir, saya akan mengajakmu membeli yang lebih baik. Jadi begitu. Semua ini demi membantu keluarga kami. Kakak Mingxuan, saya tidak ingin memberimu kejutan, jadi saya tidak memberitahumu. Yanyan, kamu terlalu baik padaku. Kalian berdua tunggu dulu. Zihing, kalau saya tidak salah ingat, urusan pembongkaran itu kamu yang mengurusnya kan? Memang saya yang melakukannya. Hanya saja saya tidak menyangka setelah identitas saya dicuri, hal-hal yang saya lakukan juga ikut dicuri. Beberapa orang benar-benar tidak tahu malu. Apa yang kamu bicarakan? Apa yang dicuri-curi? Jangan berbicara omong kosong di sini. Jangan menyiram semua kotoran ke Yanyan kami. Shinbei, jangan pedulikan orang gila itu, ayo kita pergi. Tunggu! Suzy King, saya menasihatimu. Demi kita yang sudah bersama lebih dari setahun, cepatlah berhenti dan bertobat. Saya rasa kamu benar-benar sakit parah, minggir. Hei, Suzy King. Saya menasihatimu, cepat putus dengan sponsor yang katanya itu, dan jangan gunakan uangmu untuk membiayai pria parasit seperti itu. Tunggu, kamu bilang saya pria parasit yang dibiayai Ziking? Tunggu, katamu aku ini pria simpanan Ziking? Memangnya kenapa? Bukannya dia hanya mengandalkan sedikit ketampanannya, lalu merayu Ziking kita menggunakan uangnya untuk membiayaimu kan? Song Mingxuan, jangan sok mengguruiku di sini. Aku juga sudah menghabiskan banyak uang untukmu kan? Kenapa kamu tidak bilang kamu sendiri itu pria simpanan? Oh, bukan. Kamu berpenampilan biasa saja, malah seorang pengkhianat. Mengatakan pria simpanan itu sudah memujimu. Baiklah, bisakah aku dibandingkan dengan orang sepertinya? Aku punya kemampuan, punya pendidikan. Lagi pula rumah kami juga akan segera dibongkar. Nanti kami punya banyak uang. Bisakah dia yang seorang pria simpanan ini menyainginya? Betul, Suzy King. Pria simpanan ini, selain tampan, bagaimana mungkin kemampuan, keluarga, dan karirnya bisa dibandingkan dengan Kak Xuan? Jangan bandingkan Fu Xinbei dengan pria mami ini. Dia tidak pantas. Pria mami? Dengar itu? Pria mami? Baiklah, Suzy King. Kamu tidak perlu merendahkanku demi pria simpanan ini kan? Song Mingxuan, bicaralah dengan sopan. Fu Xinbei sama sekali bukan pria mami. Dia adalah presiden grup Fu yang terkenal di kota Tianxing. Oh. Dia adalah bujangan kaya raya yang tak tertandingi. Beraninya kamu membandingkan diri dengannya? Kamu datang dari mana? Berani membandingkan dirimu dengannya? Ziking, tidak kusangka aku sehebat itu di matamu? Kamu adalah orangku. Mereka merendahkanmu seperti ini. Bagaimana bisa aku menahannya? Dia presiden direktur grup Fu? Apa-apaan ini? Hei, Ziking tidak bercanda. Ngomong-ngomong, keluarga Su dan keluarga Fu telah bersahabat turun-temurun. Bukankah kamu bilang kamu presiden direktur grup Su? Kenapa tidak mengenalku? Tentu saja aku kenal Tuan Muda Fu, tapi sudah pasti bukan yang sepertimu. Mereka tidak percaya? Bagaimana ini? Tidak percaya tidak masalah. Kita buat mereka percaya saja, kan? Hei, apa yang harus kulakukan agar kalian percaya padaku? Baiklah, begini saja. Bukankah dia bilang dia presiden direktur grup Fu? Kalau begitu, membeli toko kecil seperti ini bukan masalah, kan? Benar. Bisakah kamu membeli pusat perbelanjaan sebesar ini? Terlalu kebetulan aku memang bisa membelinya. Aduh. Halo Xiaoye, aku sekarang berada di Mall Xinhui. Tolong beli mal ini untukku. Presiden Direktur, mungkin Anda lupa. Baru kembali ke negara ini. Mall Xinhui baru saja diakuisisi oleh perusahaan. Sekarang sudah menjadi milik Anda. Oh, aku baru kembali ke negara ini. Untuk sesaat aku tidak ingat aku sudah membeli mal kecil. Kalau begitu baiklah. Saya baru kembali ke negara ini, jadi saya tidak langsung ingat kalau saya membeli sebuah mal kecil. Baiklah kalau begitu. Suruh manajer mal itu datang menemui saya. Seandainya saya tahu Xinhui Mall ini milikmu, tadi saya seharusnya minta gratis saat berbelanja. Nanti pilih saja sesukamu di seluruh mal ini. Kalau kamu suka mal ini pun akan kuberikan padamu. Tidak bisa begitu. Saya sudah cukup lelah. Hei kalian berdua, kenapa kalian tidak tahu malu begitu? Kalian berlaga di depanku, ya? Betul sekali. Suzy Kyong, aduh. Tidak kusangka hanya sebentar saja berpisah dariku, sudah mulai banyak berbohong. Kamu ini siapa? Berani-beraninya menyukai Zikyong? Fu Xinbei, kamu pikir kamu itu siapa?
Kamu kan hanya gigolo yang dibiayai Zikyong kan? Kenapa kamu berteriak-teriak di sini padaku? Apa mau berkelahi? Apa? Kamu pikir saya tidak berani berkelahi? Hentikan. Kalian mau apa? Kamu siapa? Saya Zhang Peng, manajer Sinyue Mall. Siapa yang mengizinkan kalian berkelahi di mall kami? Ternyata manajer mal. Ya? Kami tidak berkelahi. Tidak berkelahi. Manajer. Senang bertemu dengan Anda. Senang bertemu dengan Anda. Saya adalah Presiden Direktur Su Corporation. Dua orang ini, dia berpura-pura menjadi bos kalian. Cepat atasi mereka. Kurang ajar. Siapa yang mengizinkanmu berbicara seperti itu kepada presiden direktur kami? Apa? Presiden direktur, sekretaris Y, bilang, Anda mencari saya. Silakan perintahkan saja apapun yang Anda butuhkan. Tidak ada apa-apa, hanya saja ada seseorang di sini yang meragukan identitas saya. Hanya saja ada yang meragukan identitas saya di sini, dan saya ingin Anda datang untuk membantu membuktikannya. Apa? Beraninya ada yang meragukan identitas Bapak? Itu mereka. Beritahu mereka siapa Fu Xinbei. Beliau adalah pemilik pusat perbelanjaan Sinyue kami, dan juga presiden grup Fu Tian Seng Seng kami. Tuan Fu, kalian semua ini buta. Beraninya meminta Tuan Fu membuktikan identitasnya kepada kalian. Tidak mungkin. Anda benar-benar Presiden Group Fu? Manajer. Anda tidak salah kan? Omong kosong. Saya sudah bekerja di sini begitu lama, bagaimana mungkin saya salah mengenali bos saya sendiri? Tapi, Ada tapi apa lagi? Jika kalian merasa kami menyuap manajer mal, kalian bisa mencarinya di internet. Lihat siapa nama CEO grup Fu, dan seperti apa rupanya. Oh ya, cari di situs web resminya, agar tidak mencari di tempat lain dan berpikir saya berbuat curang sebelumnya. tidak perlu Anda ingatkan. Anda benar-benar Presiden Grup Fu? Bukti orang dan bukti fisik sudah kalian lihat. Apa yang tidak mungkin dari ini? Tuan Fu, silakan beritahu jika ada yang bisa saya lakukan. Hei, jangan buru-buru pergi. Sekarang kalian sudah tahu identitas saya. Lalu kenapa Nona Muda Su, teman masa kecil saya, seperti tidak mengenali saya lagi? Kenapa kamu tidak mengenaliku? Aku Sebenarnya ada apa? Apa itu masih perlu ditanyakan? Kekasih kecilmu, sama sekali bukan Nona Su. Apa yang kamu bicarakan? Aku adalah putri dari keluarga Su, satu-satunya pewaris Su. Lalu kenapa kamu tidak mengenalku? Kamu sudah bertahun-tahun di luar negeri dan tidak kembali. Setelah kembali juga tidak menghubungiku, jadi wajar saja kalau aku tidak mengenalmu. Oh, alasan ini cukup bagus. Memang tidak bisa dibantah, tapi aku dan Nona Su punya hubungan yang dekat sejak kecil. Meskipun aku tidak bertemu dengannya selama bertahun-tahun setelah ke luar negeri, kami sering menghubungi lewat telepon dan video. Ini bagaimana menjelaskannya? Selain itu, Xinbei seharusnya memberitahu Nona Su saat kembali ke Tiongkok kan? Kenapa kamu tidak tahu apa-apa? Kamu masih tidak mau mengakui kalau kamu berbohong? Yan, apa yang mereka katakan itu benar? Kak Mingsuan, percayalah padaku, aku benar-benar satu-satunya pewaris keluarga Su. Lalu yang mereka katakan, Itu karena kami sudah putus kontak sebelum dia ke luar negeri, jadi aku tidak tahu dia sudah kembali. Kamu pandai sekali bersilat lidah. Nona Su yang asli, pewaris grup Su, teman masa kecilku adalah Su Zikin. Bukan kamu si penipu ini? Bukan kamu yang palsu ini? Bukan, Su Yan, saya sudah menyelidikinya. Ibumu adalah supir ibu saya. Perlu saya panggil ibumu dan ibu saya ke sini untuk berhadapan langsung. sial, mengapa Su Ziking begitu yakin? Apakah dia benar-benar nona besar keluarga Su? Presiden perusahaan Su? Cukup, saya tidak mau mendengarkan omong kosong kalian. Kakak Mingsuan, sekarang Fu Xinbei sudah terpengaruh oleh Su Ziking. Kamu tidak boleh mempercayai perkataan mereka. baik. Pembongkaran rumah kami semua kamu yang membantu. Saya pasti mempercayaimu. Aduh, keras kepala sekali. Song Mingsuan, kamu bersikeras mempercayai orang palsu. Kalau begitu jangan salahkan saya. Jika saya mengambil kembali semua yang sudah saya berikan padamu. Semua yang kamu berikan padaku akan kukembalikan padamu. Yan, ayo pergi. Ziking, apa kamu akan membiarkan orang seperti ini mengintimidasimu? Tentu saja tidak bisa saya biarkan. Jadi, kamu tunggu saja dan nikmati pertunjukan ini. Hei, sekretaris. Berapa banyak uang yang akan didapatkan keluarga Song dari ganti rugi? Rumah keluarga Song adalah bangunan ilegal, hanya bisa mendapatkan kompensasi berupa 1 unit rumah relokasi, tipe 3 kamar seharga 500 juta rupiah. Namun, Direktur Utama telah berpesan, demi menghormati Anda, kita bisa memberikan ganti rugi tambahan kepada keluarga Song berupa 1 gedung senilai 40 miliar rupiah. Saya memberitahumu sekarang. Sekarang saya memberitahu Anda. Selain 500 ribu rupiah yang awalnya mereka dapat, jangan berikan uang lebih sepeser pun. Baik, Nona Su. Aduh, menurutku, orang yang berhati serigala seperti ini seharusnya tidak mendapatkan apa-apa, tidak sepeser pun. Apa yang menjadi hak mereka akan menjadi milik mereka. Saya tidak ingin terlalu banyak berurusan dengan mereka karena uang kecil ini. Tetapi apa yang bukan hak mereka, jangan bermimpi bisa mengambilnya sepeser pun. Sepertinya gadis kecil di keluarga kita sudah benar-benar dewasa. Hei, saya sudah dewasa sejak dulu. Jangan merusak tatanan rambutku. Kalau tidak, saya tidak akan memaafkanmu. Baik, saya janji tidak akan merusak tatanan rambutmu. Hei, itu ayo makan. Astaga,
Apa yang kamu katakan? Rumah yang awalnya dijanjikan untuk kita dibatalkan? Aduh, awalnya katanya akan memberikan ganti rugi 1 unit rumah, tetapi sekarang hanya ada uang kompensasi sebesar 500.000 rupiah. Mengapa begitu? Mengapa mereka ingkar janji? Saya baru saja menelepon untuk memastikan, dia bilang rumah kita adalah bangunan ilegal. Kalau bukan karena Nona Sulungsu, mereka tidak akan memberi kita satu rumah pun. Bukankah Su Yanran adalah CEO Grup Su? Su Yanyan, bukankah dia presiden direktur Grup Su? Betul, betul, betul. Saya akan segera menelepon dan menanyakan padanya. Ya, telepon saja. Kenapa? Kok tidak ada yang mengangkat telepon? Kenapa tidak diangkat teleponnya? Kalau begitu kamu cari dia saja, kamu cari Yanyan. Baiklah, saya akan mencarinya, Ibu. Jangan khawatir ya. Bibi, Kak Mingsuan, saya datang menemui kalian. Kebetulan sekali kami sedang mencarimu. Ada apa? Ponselku kehabisan baterai. Kalian buru-buru mencariku begini. Apakah ini tentang pertunanganku dengan Kak Mingsuan? Bukan. Begini. Yanyan, dengarkan saya. Bukankah perusahaanmu setuju untuk memberi kami kompensasi berupa 1 unit rumah atas pelanggaran kontrak? Tapi sekarang, mereka bilang hanya akan membayar denda 500.000 rupiah atas pelanggaran kontrak. Ada apa sebenarnya ini? Betul, rumahnya tidak jadi diberikan kepada kami. Apa? Kesepakatan untuk memberikan 1 unit rumah dibatalkan? Betul. Aduh, saya sedang berpikir. Apakah ada orang di dalam perusahaanmu yang mengambilnya secara pribadi? Kamu coba cepat telepon ke perusahaanmu, pemimpin internal, tanyakan apakah benar mereka yang mengambilnya secara pribadi. Kamu bilang tadi ponselmu kehabisan baterai ya? Ponselku ada baterainya, pakai ponselku ini saja, pakai ponselku ini. Saya tidak bisa menelepon. Kenapa? Mengapa? Aduh, saya tidak kenal penanggung jawabnya. Kamu, Aku tidak kenal penanggung jawab mereka. kamu, bukankah kamu adalah direktur utama Grup Su? Bagaimana bisa kamu tidak punya nomor telepon penanggung jawabnya? Aku akan bertanya lagi nanti. Hei, apakah yang dikatakan Fusin Bei itu benar? Kamu bukan putri dari Grup Su? Dia bukan direktur utama. Kamu sebenarnya siapa? Aduh, Kakak Mingsuan, aku tidak sengaja membohongimu. Saat itu aku hanya bercanda. Siapa sangka kalian menganggapnya serius. Astaga. Lalu, siapa sebenarnya direktur utama Grup Su? Halo, Bu. Kamu bilang dipecat oleh Ketua Su? Apa? Suzy King adalah putri dari keluarga Su? Su Ziking? Dia direktur utama keluarga Su. Bu, ternyata Ziking tidak membohongi kita. Dia memang direktur utama Grup Su. Dia memang putri dari keluarga Su. Kalau begitu, berarti kita sangat salah, bukan? Kita telah melewatkan harta berharga. Suzy King adalah direktur utama Su. Pantai saja dia begitu dekat dengan Fusin Bei. Pantas saja dia begitu akrab dengan Fusin Bei. Kau berani membohongi kami. Kembalikan calon menantu idaman saya. Nyonya tua, kau sendiri yang mengusirnya. Apa urusannya denganku? Kau berani memukulku. Aku akan melawanmu. Cukup. Hei, bos. Kau bilang aku membuat masalah dengan keluarga Su dan akan memecatku? Hei, bos, dengarkan penjelasanku. Bos, dengarkan penjelasanku, bos. Hei. Ada apa? Ada apa? Nak, Bosku bilang aku membuat masalah dengan nona muda dari keluarga Su. Dan dia memecatku. itu, bukankah Suzy Chiong selalu bersikap sangat baik padamu sebelumnya? Pergi dan mohon padanya. Pergi dan mohon ampun padanya. Tidak bisa, Bu. Bosku bilang, jika aku mencari Zikyong lagi, Grup Su akan memboikot kami sepenuhnya. Kami tidak bisa pergi. Astaga. Aduh, bagaimana ini? Direktur Su, ini laporan keuangan bulan lalu. Sisa pembayaran sudah seluruhnya dilunasi. Sudah agak malam, aku pamit dulu. Direktur Su, Anda baru saja tiba di kantor sudah mau pergi. Selanjutnya, kamu saja yang mengawasinya. Aku harus pulang untuk merevisi proposal. Tapi Direktur Su, Anda memimpin Grup Su yang begitu besar, sibuk sekali setiap harinya. Mengapa Anda masih mau pergi ke perusahaan kecil yang baru diakuisisi untuk jadi magang? Karena perusahaan itu baru saja kami akuisisi, dan lini bisnisnya juga baru pertama kali digeluti oleh Grup Su, makanya aku perlu memahami dari tingkat dasar. Kalau tidak, sebagai penanggung jawab aku sendiri tidak paham, bagaimana aku bisa memimpin semua orang meraih kesuksesan bersama? Direktur Su benar. Baiklah, cukup. Selanjutnya aku percayakan padamu. Aku pergi dulu. Dadah. Setelah begadang 2 hari, rencana ini akhirnya selesai. Sudah lama aku tidak turun langsung ke lapisan bawah. Menyelesaikan sendiri seluruh proposal seperti ini, rasanya cukup memuaskan, bukan? Ziking, kamu bekerja keras begini, kali ini peluangmu diangkat menjadi karyawan tetap cukup besar. Seperti Suzy King, orang desa, tanpa keluarga atau latar belakang.
Kuota pengangkatan hanya satu, mana mungkin jatuh ke dia? Kalau bukan aku, apa akan diberikan kepada kamu yang selama magang tidak memberi kontribusi apapun? Suzy King, kau benar-benar kurang tahu? Kamu tidak tahu ada yang namanya modal kan? Xiao Xiao adalah kerabat manajer. Ziqing, sepertinya kuota pengangkatan kali ini memang sudah pasti milik dia. Ayo, semua dengarkan, ya. Saya umumkan, kuota pengangkatan karyawan tetap bagi para magang kuartal ini. Jen Xiao Xiao berkinerja sangat baik, berulang kali menorehkan prestasi. Mulai hari ini, Zhen Xiao Xiao resmi diangkat menjadi karyawan tetap. Zhen Xiao Xiao resmi diangkat. Terima kasih semuanya. Hari ini saya traktir kalian makan. Kenapa kesempatan itu diberikan pada Zhen Xiao Xiao? Suzy Kin, apakah kamu meragukan keputusan saya? Zikin, sudah. Xiao Xiao itu kerabat manajer, jadi wajar saja kalau dia yang diangkat. Saya hanya bingung dan berharap manajer bisa menjelaskan. Karena Xiao Xiao, dia memberikan proposal yang luar biasa, kesempatan pengangkatan ini memang seharusnya diberikan padanya. Manajer, proposal ini jelas-jelas saya yang tulis, kenapa jadi milik Zhen Xiao Xiao? Apa? Itu proposalmu? Kamu bilang punyamu? Apa kamu punya bukti? Ini email yang saya kirimkan ke manajer, ada catatannya juga. Proposal yang mana? Kenapa saya tidak melihatnya? Zhen Xiao Xiao, apa kamu tidak waras? Kenapa kamu menghapus proposal saya? Siapa yang menghapus? Apa kalian melihat Xiao Xiao melakukannya? Jangan lihat saya tidak melihat apa-apa. Saya juga tidak melihat apa-apa. Bagaimana bisa kalian berpura-pura tidak tahu apa-apa? Sudah, Suzy Kin. Siapa yang saya katakan menulisnya, itulah yang menulisnya. Konyol, apa hanya karena tidak punya koneksi? Kalian bisa menindas sesuka hati. Hahaha. Kamu orang udik tanpa latar belakang keluarga, kamu dijadikan sebagai batu loncatan. Itu sudah merupakan penghargaan. Kamu, bekerjalah dengan serius. Jika tidak, posisimu bisa terancam. Pergi. Zikin, mereka yang punya koneksi seperti ini, kamu tidak akan bisa mengalahkan mereka. Kita yang hanya karyawan biasa, sudah bagus kalau bisa mempertahankan pekerjaan. Tenangkan dirimu. Menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi, tidak disangka perusahaan yang baru saya akuisisi, menyembunyikan sarang tikus. Sepertinya keputusan saya menyembunyikan identitas dan menjadi pekerja magang kali ini benar-benar tepat. Sepertinya keputusan saya untuk menyembunyikan identitas dan menjadi pegawai magang kali ini benar-benar tepat. Sekarang saatnya untuk membersihkan tikus-tikus ini dengan baik. Hei sekretaris, umumkan, proposal dari grup Huayuan telah disetujui. Minta mereka untuk segera menyelesaikan rencana lengkapnya. Paman, apa menurut Paman Suzikin? Akan mengadu? Jangan khawatir, dia hanya orang biasa yang tidak punya apa-apa. Pemula di dunia, kerja paling mudah diatur. Dia tidak akan berhasil. Baiklah, kembali bekerja. Baik, terima kasih Paman. Hei, Suzikin, jangan-jangan kamu tadi pergi menangis di luar? Ada orang ya, yang memang mencari masalah, bahkan aturan dasar untuk bertahan di tempat kerja pun tidak tahu. Jangan-jangan dia terlalu terpukul, sampai menyerah begitu saja? Astaga, kenapa kamu peduli dengannya? Bagaimanapun juga dia, sudah sampai di ujung kesenangan. Suzikin, manajer bilang, proposal ini diserahkan padamu, aku akan membantumu. Hah? Tidak mau. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Ini adalah kesempatan yang diberikan perusahaan kepadamu. Kamu harus memanfaatkannya dengan baik. Aku tidak menerima. Setelah selesai bicara cepat pergi. Berisik, sialan Suzikin itu. Hanya dia yang bisa melakukannya di seluruh perusahaan. Kapan kamu mau mengerjakan proposalnya? Aduh, mejaku agak kotor ya, sampai mengganggu suasana hatiku untuk bekerja. Semua ini memengaruhi suasana hatiku untuk bekerja. Sudah bersih. Aku haus. Ini untukmu. Kamu. Mengapa sedingin ini? Oh, maafkan aku. Aku tidak sengaja. Tolong tuangkan segelas lagi. Suzy King, aku menyarankanmu untuk tahu batas. Bagaimana jika aku tidak mau? Kamu? Apa kamu memang tidak berniat membantuku membuat proposal? Benar. Baru sekarang kamu menyadarinya? Suzy King, kamu berani mempermainkanku. Tunggu saja pembalasanku.
Ziking, tadi aku minta maaf. Aku tidak berani membantumu bersaksi. Tidak apa-apa. Kamu juga ingin menyelamatkan diri, kan? Ziking, kali ini kamu telah menyinggung Zhen Xiao Xiao, itu berarti menyinggung manajer. Kamu harus lebih berhati-hati nanti. Semuanya, hentikan pekerjaan kalian sebentar. Kantor pusat kita, Grup Su, akan mengadakan resepsi untuk merayakan akuisisi grup taman dan merayakan kesuksesan Bapak Su. Semuanya bersiap-siap untuk menghadiri resepsi nanti. Oh, ngomong-ngomong, Su Ziqing, kamu tidak perlu pergi. Karyawan yang belum diangkat sebagai karyawan tetap tidak diizinkan hadir. Ya, Aku tidak meminta sekretaris untuk mengatur resepsi perayaan dan tidak mengizinkan karyawan magang pergi. Saya tidak meminta sekretaris untuk mengatur pesta perayaan dan saya melarang anak magang ikut. Ya ampun, ku dengar pesta kali ini mengundang berbagai tokoh terkemuka, siapa tahu ada pria tampan dan kaya juga. Lagi pula, pesta kali ini Nona Su dari grup Su kita juga akan datang. Wanita tangguh yang cekatan seperti itu. Dia adalah dewiku. Aduh, Su Ziqing, sungguh disayangkan. Kamu belum diangkat jadi karyawan tetap, jadi tidak bisa ikut pesta. Padahal aku ingin mengajakmu melihat dunia. Saya, sebagai presiden direktur grup Su, dunia macam apa yang belum pernah saya lihat. Kalian menargetkan saya. Lalu kenapa? Saya tidak hanya bisa pergi, tetapi juga bisa mengejutkan kalian sampai mati. Tidak perlu. Aduh, kenapa Su Ziqing sangat tidak sopan? Sudahlah. Kita tidak perlu membuang waktu untuk orang tertentu. Ayo kita pergi berhias untuk menghadiri pesta. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba ingin mengadakan pesta perayaan untukku? Nona Su, ini adalah permintaan dari Ketua Dewan Direksi karena sekarang Anda sudah bisa mengatasi segalanya sendiri. Jadi, kami mengadakan pesta perayaan untuk Anda. Aku tahu ini ulah ibuku. Kalau begitu Nona Su, apakah kita akan pergi? Ada pertunjukan menarik? Kenapa tidak pergi? Ayo, kita pergi ke lokasi pesta dengan mobil. Ayo. Xiao Xiao, kamu sangat cantik hari ini. Betul, begitu cantiknya sampai semua orang melihatmu. Lumayanlah. Bukankah itu Ziqing? Su Ziqing, kenapa dia ada di sini? Astaga, Ziqing hari ini berdandan sangat cantik. Padahal sudah dibilang, anak magang tidak boleh ikut. Su Ziqing ini masih saja ikut tanpa malu. Dan berdandan seperti ini. Pesta hari ini ada anak orang kaya dan juga dihadiri para petinggi perusahaan. Jangan-jangan Su Ziqing ingin mencari pria kaya? Ini adalah pesta perusahaan. Kita tidak bisa membiarkannya mempermalukan diri di sini. Ayo. Su Ziqing, apa kamu tidak tahu kalau anak magang tidak boleh ikut? Apakah ini aturan hotel? Atau memang kalian sengaja tidak mengizinkan saya datang? Bagaimana kalau saya tanyakan langsung pada manajer hotel? Kamu, Su Ziqing, orang sepertimu sama sekali tidak pantas datang ke pesta kami. Saya sarankan kamu pergi saja sendiri. Betul sekali. Jangan mempermalukan diri di sini tanpa malu. Kalian tidak perlu khawatir tentang itu. Aduh sayang, aku sudah lama menunggumu. Kenapa baru sekarang mencariku? Sayang, aku hanya bertemu dengan orang yang menyebalkan. Jadi sedikit tertunda. Izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah pacar saya, tuan muda kedua dari keluarga Wang, Wang Xiaoming. Itu adalah tuan muda Wang Xiaoming dari keluarga Wang yang bernilai ratusan juta. Astaga Xiao Xiao, tidak kusangka kamu punya pacar setampan ini dan juga sekaya ini. Benar-benar membuat iri. Tuan Wang terlihat seperti pria muda yang berbakat. Xiao Xiao juga sangat cantik. Mereka berdua bersama, sungguh pasangan yang serasi, sempurna. Wang Xiaoming, bukankah dia hanya seorang anak kaya manja yang tidak berguna? Wang Xiaoming, bukankah dia hanya seorang playboy yang tidak memiliki keterampilan? Xiao Xiao, siapa ini? Oh, sayang, dia bernama Su Ziqiong. Hanyalah seorang yang biasa-biasa saja, bahkan seorang pekerja magang yang tidak bisa menjadi karyawan tetap. Su Ziqiong, nama yang sangat indah. Pesta anggur hari ini akan ada pasangan pria. Apakah kamu tidak membawa pasangan pria? Apakah aku ada atau tidak, itu tidak ada hubungannya denganmu, kan? Sayang, dia seorang udik yang biasa-biasa saja. Mana mungkin ada orang yang memilihnya sebagai pendamping wanita? Begitu cantik tapi tidak punya pasangan pria, sayang sekali. Saya orang yang murah hati kepada wanita. Bagaimana kalau menjadi pendamping wanitaku? Sayang, untuk apa kamu menjadikannya pendamping wanitamu? Akulah pacarmu. Oh sayang, tidak masalah. Setelah saya selesai berteman dengan Nona Ziqiong, saya akan kembali menemanimu. Nona Ziqiong.
Zhen Xiao, kendalikan pacarmu, jangan biarkan dia bertingkah sembarangan. Tidak tahu berterima kasih. Tuan Wang, jangan hiraukan dia. Saya ada urusan, saya pergi dulu. Xiao, Tuan Wang begitu baik. Su Ziqiong tidak tahu berterima kasih. Jangan marah, itu semua salahnya. Aku tidak marah kok. Pacarku hanya berhati baik. Melihat dia sendirian, hanya mengasihaninya. Justru Su Ziqiong ini berani-beraninya menggoda pacarku. Zhen Xiao, apa yang kamu lakukan? Apa yang kulakukan? Seharusnya aku yang menanyakan ini padamu kan? Kamu datang-datang langsung menggoda suamiku. Apa kamu tidak punya malu? Apa matamu buta? Pacarmu yang mesum itu, yang menggangguku. Su Ziqiong, kamu berani memukulku? Su Ziqing, kau berani memukulku? Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Akan kulihat siapa yang berani menyentuhnya. Wah, pria ini sangat tampan. Siapa dia? Mungkinkah dia tuan muda kaya? Dewiku, bersediakah kau menjadi pendampingku malam ini? Fu Xinbei, mengapa kau ada di sini? Hari ini adalah pesta yang disiapkan oleh bibi untukmu. Sebagai kakak masa kecilmu, tentu saja aku datang untuk mendukungmu. Jadi Dewi, bersediakah kau menjadi pendampingku? Aku menerimanya. Ziqing, pria tampan ini sangat cocok denganmu. Apakah dia pacarmu? Bukan. Halo semuanya, aku adalah pria yang mengejar Ziqing. Saat ini aku belum menjadi kekasihnya, tapi aku akan berusaha keras untuk mendapatkannya. Fu Xinbei, omong kosong apa yang kau katakan? Bukankah aku sedang membelamu? Astaga Ziqing, kau ternyata punya pengagum yang luar biasa. Aku sangat iri. Kelihatannya lebih berwibawa daripada Wang Xiao. Hei, apakah kau dari perusahaan kami? Apa pekerjaanmu? Oh, aku bukan dari grup su kalian. Bisa ikut pesta perusahaan, tapi bukan karyawan perusahaan. Itu berarti hanya tamu undangan, yaitu para tuan muda dari berbagai kalangan. Mungkinkah kau tuan muda dari suatu keluarga? Aku tidak menerima undangan, aku datang langsung untuk menghadiri pesta. Bagus, ternyata datang untuk menumpang makan dan minum ya. Su Ziqing, apakah kau yang membawanya ke perusahaan untuk mengambil keuntungan? Tentu saja, tanpa diantar karyawan. Bagaimana mungkin orang luar tanpa undangan bisa masuk? Xinbei, jangan pedulikan orang gila itu. Ayo kita pergi. Mau kemana? Su Ziqing. Mau kemana? Su Ziqing, kau berani membawanya ke pesta ini? Apa kau tidak takut dipecat? Maaf ya, aku benar-benar tidak takut. Kau. Benar juga, aku rasa kau berpikir. Toh kau akan dipecat, jadi sebelum pergi, kau membiarkan pria genit ini ikut makan gratis. Imajinasi kalian benar-benar liar ya. Ziqing, tidak kusangka di mata mereka, kita orang seperti itu. Kalau bukan orang seperti itu, lalu orang seperti apa? Su Ziqing, demi keuntungan kau berani melakukan hal yang memalukan ini, benar-benar tidak tahu malu. Untuk apa bicara banyak dengan mereka? Panggil satpam untuk mengusir mereka. Hari ini adalah pesta, tidak baik kalau masalahnya jadi besar. Ada mereka berdua juga tidak masalah. Bagaimana kalau sudahi saja? Jika para petinggi tahu bahwa departemen kita punya orang aneh seperti ini, aku khawatir pamanku akan ikut terseret. Sekarang kita tidak bisa membuat keributan. Sudahlah, biarkan mereka tinggal. Toh nanti kalau mereka ketahuan, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Ziqing, kau magang di perusahaan ini, bertemu orang-orang ini, kehidupanmu pasti sangat menarik ya. Aku datang untuk bekerja, bukan untuk menonton drama. Hei Su Ziqing, kau mati-matian membawa pria genit ini ke pesta. Dia memberimu apa sampai? Kau begitu tidak tahu malu membawanya ke sini? Sepertinya dia tidak memberimu apa-apa ya. Benar juga, tidak semua orang, sama seperti Xiaoming, yang kaya raya dan juga dermawan. Wah, kalung yang sangat cantik. Indara. Xiao, ini dari Tuan Wang? Apa perlu ditanya lagi? Tuan Wang tampan, kaya, dan dermawan. Xiao adalah kekasih Tuan Wang. Tentu saja ini dari dia. Kalian benar, ini dari Xiaoming. Kalian menebaknya dengan benar. Ini pemberian dari Xiaoming. Xiao, kalung ini terlihat mewah. Pasti harganya tidak murah kan? Tidak terlalu mahal kok, hanya 2 juta rupiah saja. 2 juta rupiah tidak mahal. Itu sudah seharga satu rumah di kota kecil. Xiao, Tuan Muda Wang benar-benar baik padamu. Tidak seperti berondongnya salah satu karyawan magang. Mungkin tidak akan mengeluarkan sepeser pun untuk seseorang. Berondong? Apakah kamu sedang membicaraku? Jelas sekali, berondong. Aku menyarankanmu untuk meninggalkan Su Ziqing sesegera mungkin. Melihat wajahmu yang lumayan, aku bisa meminta Xiaoming untuk mencarikanmu pekerjaan. Meskipun kamu tidak akan pernah bisa menandingi Xiaoming, tetapi jika kamu berusaha keras, masih ada kesempatan untuk sukses. Si bodoh Wang Xiaoming itu, dia bahkan tidak pantas untuk mengikat sepatuku. Beraninya dia disamakan denganku? Kurang ajar. Xiaoming adalah tuan muda kedua dari keluarga Wang. Kamu yang miskin dan tidak punya apa-apa, beraninya mencemarkan nama baiknya? Memang seperti Su Ziqing, sama-sama miskin dan tidak punya pengalaman. Beraninya sombong begitu. Orang yang ada di hadapan kalian ini bernama Fu Xinbei. Jika dia saja miskin, lalu kalian ini apa? Omong besar sekali. Maksudmu, dia sangat hebat.
Tidak terlalu hebat, aku hanyalah seorang orang kaya biasa. Orang kaya? Bisakah dia sekaya keluarga Wang yang asetnya lebih dari 100 juta? Pendapatan bulanan Fu Group lebih dari 200 juta rupiah. Bagaimana keluarga Wang bisa menandinginya? Fu Group? Zikeng, maksudmu, dia adalah orang dari Fu Group? Bukannya hanya karyawan Fu Group? Lagi pula, dia bukan CEO Fu Group. Untuk apa dia berlagak seperti itu? Dia adalah CEO Fu Group. Oh, izinkan aku memperkenalkan diri secara resmi. Aku adalah CEO Fu Group saat ini, Fu Xinbei. Saya adalah Presiden Direktur Grup Fu saat ini, Fu Xinbei. Kamu bilang kamu adalah Presiden Direktur Grup Fu? Zikeng, apa yang dia katakan itu benar? Itu benar. Dia adalah Presiden Direktur Grup Fu. Dengan kekayaan mencapai ratusan miliar rupiah. Su Zikeng, apa kamu menganggap kami anak kecil? Jika dia adalah Presiden Direktur Grup Fu, bagaimana mungkin dia tidak punya undangan? Benar, kami hampir saja tertipu. Kalian berdua benar-benar suka membual tanpa berpikir dan berbohong begitu saja. Kami tidak berbohong. Saya kebetulan sudah bertemu Wang Xiaoming beberapa kali. Bukankah kita akan tahu apakah itu bohong jika dia datang? Cukup. Apa kamu menganggapku anak 3 tahun? Apapun yang kamu katakan itu benar. Oh sayang, ada apa ini? Sayang, kamu datang tepat waktu. Ada seorang pria muda yang mengaku sebagai Presiden Direktur Grup Fu di sini. Dia bahkan bilang kamu mengenalnya. Sungguh keterlaluan. Siapa yang berani menyamar sebagai Tuan Muda Fu? Itu saya. Kamu berani sekali. Tuan Muda Fu, mengapa Anda di sini? Xiaoming, apa yang kamu katakan? Dia kan cuma pria muda di sebelah Su Zikeng. Diam. Dia adalah pemimpin keluarga Fu di kota Tianxing, Presiden Direktur Grup Fu. Ini? Bagaimana mungkin ini terjadi? Astaga, dia benar-benar Presiden Direktur Grup Fu? Pantas saja. Aku sudah bilang auranya sangat kuat. Tidak kusangka pangeran dari Grup Fu, Presiden Direktur Fu, ternyata adalah pacar karyawan magang kecil di perusahaan kita. Tuan Besar Fu, wanita saya kurang sopan. Sudah lancang kepada Anda. Saya akan menyuruhnya meminta maaf kepada Anda sekarang. Minta maaf? Presiden Direktur Fu, maafkan saya. Tadi saya tidak mengenali identitas Anda dan sudah lancang kepada Anda. Maafkan saya. Bukan saya yang seharusnya kamu mintai maaf. Orang yang harus kamu mintai maaf bukan aku. Ini apanya? Cepat minta maaf. Su Zikeng, maafkan aku. Aku ini orang yang lapang dada. Permintaan maaf kali ini untuk sementara aku terima. Haha, Tuan Muda Fu, lihatlah apakah sudah puas? Nah, barulah begitu. Tapi, bagaimana dengan yang lain? Ini memang salah kami. Maafkan kami. Maafkan aku. Kamu tidak perlu minta maaf. Kali ini kamu hanya ikut terkena imbasnya. Terima kasih. Tuan Muda Fu, saya ini sudah lama mengagumi Nona Muda Su, tetapi belum pernah bertemu. Bisakah Anda memperkenalkan saya kepadanya? Dia calon istriku. Apa kau pantas bertemu dengannya? Tuan Muda Fu, Anda salah paham. Saya sama sekali tidak berani mengincar Nona Muda Su. Pergi. Baik, kalau begitu saya tidak akan mengganggu Anda. Hei, apa yang baru saja kau katakan tentang tunangan? Aduh, tidak bisa memikirkan sebanyak itu lagi. Wang Xiaoming itu terkenal sebagai playboy. Kalau aku tidak mengatakan begitu, dia pasti akan terus mengganggumu. Terima kasih ya, barusan. Kita sudah tumbuh bersama sejak kecil. Masih perlu berterima kasih kepadaku? Pokoknya kamu harus hati-hati dengan Wang Xiaoming. Pastikan untuk menjauh dari playboy ini. Aku tahu. Aku tidak ingin identitasku terbongkar. Silakan urus urusanmu. Baiklah. Oh ya, itu. Ibuku sudah menyiapkan beberapa hadiah untukmu. Nanti jangan menolaknya ya. Hadiah apa? Nanti juga kau akan tahu. Tidak disangka, pacar Nona Zikin ternyata adalah putra mahkota Grup Fu. Grup Fu itu keluarga konglomerat sungguhan. Sepertinya Nona Zikin akan menikah dengan keluarga kaya. Sungguh membuat iri. Menikah dengan keluarga kaya apa? Tadi kalian tidak dengar Tuan Fu bilang, istri masa depannya hanya bisa Nona Su dari Grup Su, bukan Su Zikin. Sepertinya memang begitu ya. Kalau begitu, Su Zikin itu hanya simpanan Tuan Fu. Tidak mungkin. Tuan Fu terlihat begitu tulus. Bagaimana mungkin melakukan hal seperti itu? Direktur kita bermarga Su. Zikin juga bermarga Su. Mungkinkah orang yang sama? Nona Su itu direktur. Beliau sangat sibuk. Bagaimana mungkin seorang anak magang? Benar, latar belakang keluarga Su Zikin begitu biasa. Tidak punya koneksi sama sekali. Kenapa kamu bisa berpikir seperti itu? Menurutku ya, Su Zikin itu memang simpanan Tuan Fu yang tidak bisa terlihat di depan umum. Betul. Su Zikin itu hanya mainan Tuan Fu. Setelah Tuan Fu menikahi Nona Su, yang menunggu Su Zikin hanyalah dicampakkan. Ayo, kita beri pelajaran untuk Nona Su. Kita tegur Su Zikin, agar dia tahu diri untuk meninggalkan Tuan Fu. Su Zikin,
Oh, Suzikin. Rahasia kita ketahuan. Jadi kamu malu untuk tetap di pesta ini ya? Apa maksudnya? Kamu masih saja berpura-pura di sini. Jangan kira kami tidak tahu, kamu itu kekasih Tuan Muda Fu. Zikin, kenapa kamu memilih jalan yang salah? Siapa bilang aku selingkuhan? Tuan Fu baru saja mengatakannya sendiri, istrinya pasti nona sulung dari keluarga Su, yaitu Direktur Grup Su kami. Sedangkan kamu, Tuan Fu bilang kamu pacarnya, itu berarti tidak bisa terlihat di depan umum, hanya simpanan saja. Kekasih gelap begitu ya. Fu Xinbei, lihatlah apa yang telah kau perbuat. Aku terlalu malas membuang waktu dengan kalian orang-orang sakit ini. Berhenti? Kenapa? Setelah rahasiamu terbongkar oleh kami, kau ingin kabur begitu saja? Aku akan mengatakannya sekali lagi, aku tidak melakukan hal semacam itu. Jangan menuduhku yang tidak-tidak. Kami menuduh yang tidak-tidak. Bukan kau sendiri yang mengakuinya? Betul. Tadi sombong sekali. Berlagak sebagai kekasih gelap Bapak Fu, memaksa kami minta maaf kepadamu. Tapi sekarang bagaimana? Kenapa Bapak Fu tidak ada di sampingmu? Ini adalah pesta koktail grup Su kita. Pasti dia pergi menemui presiden direktur kita. Ziking, Bapak Fu dan Ibu Su memang ditakdirkan bersama. Dengarkan saja nasihatku, cepat selesaikan hubunganmu dengan Bapak Fu. Jika Ibu Su sampai tahu, habislah kau. Xiaole, aku dan Xinbei benar-benar bukan hubungan yang kau pikirkan itu. Suziking, kau benar-benar keras kepala. Kalau begitu, aku akan langsung bilang kepada Ibu Su bahwa ada wanita tidak tahu malu yang merebut suaminya. Kalau begitu kalian cari saja Ibu Su. Apakah kalian bisa menemukannya? Tadi penanggung jawab bilang kepadaku, Ibu Su ada urusan, sementara ini tidak bisa datang. Dia bilang pesta koktail ini anggap saja sebagai acara kumpul-kumpul kita. Semua makan dan minum sepuasnya. Karena Ibu Su tidak datang, Suziking, kali ini kau beruntung. Tapi lain kali, kau tidak akan seberuntung ini. Keberuntunganku selalu sangat baik. Kenapa kau merasa sangat senang? Tapi kau bangga kenapa? Kau hanyalah mainan belaka sekarang, seorang kekasih gelap yang tidak berharga. Tapi aku berbeda. Aku adalah cinta sejati Xiaoming. Nantinya, aku pasti akan menjadi nyonya muda keluarga Wang. Aku cinta sejati Xiaoming. Nantinya, aku pasti akan menjadi nyonya muda keluarga Wang. Kalau begitu, bicara lagi nanti saat kau sudah menjadi nyonya muda keluarga Wang. Tapi, apakah keluarga Wang akan menerima menantu yang latar belakang keluarganya biasa-biasa saja? Setidaknya latar belakang keluargaku lebih baik daripada seorang petani sepertimu kan? Terlebih lagi, aku lulusan universitas terkenal, pasti akan mendapatkan pengakuan dari keluarga Wang. Tapi kau berbeda. Kau ditakdirkan tidak akan mendapatkan pengakuan dari keluarga Fu, hanya bisa menjadi kekasih yang tidak akan pernah diakui seumur hidup. Bukankah itu kepala pelayan Fu dari keluarga Fu? Aku pernah melihatnya di televisi. Nona Su, saya kepala pelayan dari keluarga Fu. Saya tahu. Dia sudah memberitahu saya. Benar-benar kepala pelayan Fu? Kenapa dia datang mencari Ziking? Memangnya kenapa lagi? Pasti tahu kalau dia menggoda presiden direktur Fu, jadi sengaja datang untuk membereskannya. Kali ini Su Ziking tamat. Pesta hari ini, Nyonya sebenarnya ingin datang sendiri tapi ada urusan mendadak jadi tidak bisa datang. Ini adalah 3 set perhiasan terbaru di bawah naungan Fu Group kami dan juga Porsche ini. Kenapa Tante mengirim begitu banyak? Tidak terlalu mahal tapi semuanya dipilih sendiri oleh Nyonya. Mohon Nona Su bersedia menerimanya. Baik, kalau begitu, tolong sampaikan terima kasih saya kepada Tante. Nanti jika ada waktu, saya akan mengunjunginya secara pribadi. Tunggu, kepala pelayan keluarga Fu, kenapa harus memberimu hadiah? Apa telingamu tuli? Ini hadiah dari Tante untukku. Lalu kenapa Nyonya Fu harus memberimu hadiah? Jelas sekali Nyonya Fu menyukaiku, jadi dia memberiku hadiah. Ziking, perhiasan ini ditambah mobil mewah ini, nilainya sudah ratusan juta rupiah. Nyonya Fu sangat dermawan, memberimu begitu banyak barang. Hadiah ratusan juta rupiah, ya ampun. Seumur hidupku tidak akan bisa menghasilkan uang sebanyak ini. Menurutku, barang-barang ini adalah Nyonya Fu menyuruhnya menjauh dari presiden direktur Fu, kan? Oh, begitu. Nyonya Fu mengeluarkan uang agar kau pergi, ya. Aku malas membuang waktu dengan kalian. Malas bicara yang tidak berguna dengan kalian. Astaga, kenapa tidak ada pria kaya dan tampan yang tertarik padaku? Lalu keluargaku menghalangi hubungan kami dan memberiku uang agar aku pergi. Benar sekali, jika itu aku pasti akan sangat senang. Uang yang didapat dengan cara menjual kehormatan diri seperti itu, apa dia tidak merasa jijik? Apa maksudmu jijik atau tidak? Menurutku, kau hanya iri saja. Kenapa kau tidak merasa jijik dengan uang yang kau dapatkan dengan menjual jiwamu sendiri? Apa itu sama? Kenapa tidak sama? Bukankah sama-sama menjual? Apa bedanya? Li Xiaole, kau membela siapa sih? Xiao, aku tidak mengatakan apa-apa kok. Aku tidak peduli apa motifmu. Tapi ingat baik-baik, manajer adalah pamanku. Sedangkan Su Ziking hanyalah wanita rendahan tanpa latar belakang yang hanya bisa menjadi simpanan orang lain. Oh tidak, dia sekarang sudah dicampakkan dan tidak memiliki apa-apa. Jika kau bergaul lagi dengannya, jangan salahkan aku jika aku tidak bersikap baik padamu. Aku mengerti. Aku ada urusan di rumah. Aku pergi dulu. Xiao, apa kau mau ikut kami? Oh, kalian pergi duluan saja. Nanti aku masih ada janji kencan dengan Xiaoming.
Halo Xiaoming, waktu kita melihat kembang api sudah dekat, aku menunggumu di pintu ya. Pestanya belum selesai, kenapa terburu-buru sekali? Aduh, Xiaoming jangan marah dong. Bagaimana kalau kita tidak usah melihat kembang api, kita langsung saja pergi ke pemandian air panas. Bagus juga. Sudah pacaran selama ini, akhirnya engkau mau membiarkan aku menyentuhmu juga. Dulu aku menolakmu, bukannya karena merasa terlalu cepat. Sekarang aku sudah memikirkannya. Kita kan pacaran? Tapi, besok, kau harus mengantarku kerja ya. Tentu saja, aku pasti akan mengantarmu. Xiaoming, gelang ini sangat indah. Kau benar-benar akan memberikannya kepadaku? Aku Wang Xiaoming, selalu murah hati. Mana mungkin bohong? Terima kasih Xiaoming, aku mencintaimu. Baiklah, kau sudah sampai di perusahaan. Masuklah. Oke, kalau begitu aku akan menemuimu malam ini. Tidak perlu. Ada urusan nanti malam. Hah? Baiklah. Kalau begitu, ingatlah untuk merindukanku ya. Hei, tunggu. Bukankah rekan kerjamu ini sudah berhasil mendekati pangeran muda grup Fushi? Kenapa masih naik sepeda? Dia sudah lama bukan kekasih Pak Fu lagi. Tadi malam kami melihat dengan mata kepala sendiri, Nyonya Fu memberinya uang untuk menyingkirkannya. Hah? Lalu, apakah Tuan Muda Fu menyetujuinya? Bukankah Pak Fu sudah mengatakannya? Calon istrinya hanyalah Nona Su dari grup sushi. Jadi, jelas sekali dia ditendangkan. Aduh, cepat masuklah. Cepat masuk. Kalau begitu aku masuk. Kebetulan sekali. Kebetulan sekali. Menyingkir. Jangan terlalu menjaga jarak begitu. Dengar-dengar, kamu sudah putus dengan Tuan Muda Fu? Apa urusanmu? Benar-benar sudah putus, ya? Oh, sudah kuduga, wanita yang akan dinikahi Tuan Muda Fu itu adalah nona besar dari keluarga Su. Mana mungkin dia tertarik pada orang sepertimu, yang latar belakangnya biasa-biasa saja. Kamu mau apa? Su Ziqin, lihatlah kamu setelah dicampakkan oleh Tuan Muda Fu, masih harus naik sepeda untuk bekerja. Dia benar-benar kejam padamu, ya? Bagaimana kalau ikut denganku saja? Aku selalu sangat murah hati kepada wanita. Apapun yang kamu inginkan bisa kuberikan. Kalau begitu aku menyuruhmu mati. Kamu juga akan melakukannya? Sifatmu yang galak ini cukup menarik, tapi sesuai seleraku. Begini saja, asalkan kamu bersamaku, temani aku sekali saja, aku berikan 2 juta rupiah. Bagaimana? Tidak bagaimana-bagaimana. Menyingkir. 2 juta rupiah tidak sedikit. Kalau kamu merasa kurang, mengingat kamu cukup menarik, kutambah 2 juta rupiah lagi. Hanya segitu saja kamu berani menawarkan. Dengan sedikit uang segini kamu berani-beraninya bicara seperti melemparkan uang kepada pengemis saja? Uang segini, Su Ziqing, kamu orang miskin dari permukiman kumuh, bekerja seumur hidup hanya untuk mencari uang, gajimu 4.000 rupiah sebulan, 1 juta rupiah itu sudah cukup bagimu bekerja setengah hidup, kamu masih bilang sedikit, kelihatannya seleramu besar sekali ya. Jika kamu tahu seleraku besar, dan kamu tidak mampu memelihara, maka menyingkirlah yang jauh. Berani juga. Baiklah, katakan saja angkanya, aku akan mendengarkan. Seluruh aset keluarga Wang kalian, jika dijumlahkan tidak lebih dari 1 miliar rupiah, dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri menyuruhku menetapkan harga sesukaku? Jangan-jangan kamu menginginkan seluruh keluarga Wang kami, ya? Akan kuberitahu, wanita sepertimu, cukup dilemparkan 1 juta rupiah saja, sudah banyak yang mengantre untuk melayaniku. Aku sarankan kamu jangan terlalu serakah. Serakah? Keluarga Wang kalian yang kecil ini, seluruh harta kekayaannya pun aku tidak tertarik. Su Ziqing, aset keluarga Wang adalah kekayaan yang telah dikumpulkan oleh leluhur kami selama beberapa generasi. Kamu masih tidak tertarik? Kamu benar-benar menganggap dirimu yang bernilai ratusan miliar rupiah? Presiden Direktur Grup Su? Nona besar Su? Kebetulan sekali. Aku memang Presiden Direktur Grup Su, Nona besar Su Ziqing dari keluarga Su. Nona muda dari keluarga Su, Su Ziqing. Kau bilang apa? Aku bilang aku adalah CEO Su Corporation, Su Ziqing. Su Ziqing? Jangan kira hanya karena nama margamu juga Su, kau bisa menyamar sebagai nona muda keluarga Su. Lucu sekali, kau adalah orang paling lucu yang pernah kutemui. Aku tahu kau baru saja pulang dari luar negeri, tapi karena kau pernah mendengar nama nona muda keluarga Su, maka seharusnya kau juga tahu bahwa nama nona muda keluarga Su adalah Su Ziqing, bukan? Memangnya kenapa kalau aku tidak tahu? Aku di luar negeri selama bertahun-tahun, bukankah wajar jika tidak ingat nama? Jangan kira aku tidak tahu nama nona muda keluarga Su, lalu kau bisa membodohiku di sini. Aduh, semua orang bilang tuan muda kedua keluarga Wang hanya mengejar kesenangan dan tidak melakukan hal penting, tidak pantas untuk disorot. Keluarga Wang hanya bisa diserahkan kepada tuan muda pertama keluarga Wang. Aku pikir rumor itu terlalu berlebihan, tapi sekarang ternyata memang sesuai dengan kenyataan. Sudah cukup, sudah cukup. Aku malas mendengarkan omong kosongmu, katakan saja.
Mau ikut denganku atau tidak? Jangan harap. Baiklah, jadi kau bicara panjang lebar denganku hanya membuang-buang waktu ya? Hah? Karena kau tidak mau dengan cara baik-baik, maka jangan salahkan aku jika tidak berhati lembut lagi. Wang Xiaoming, kau mau apa? Lepaskan aku. Kamu mau apa? Lepaskan aku. Pura-pura polos? Hah? Demi uang, kamu bisa jadi simpanan orang lain, buat apa pura-pura jadi wanita suci? Aku tidak. Tidak? Lalu kenapa kamu marah? Aku menyentuh titik sakitmu, ya kan? Sudah kubilang, asalkan kamu bersamaku, aku jamin kamu akan mendapatkan cukup biaya hidup. Kamu malah menolak tawaran baik. Aku bisa apa? Hah? Wang Xiaoming, kalau kamu tidak ingin celaka, menyingkirlah dariku. Ini adalah kesempatan terakhir yang kuberikan padamu. Mati di bawah bunga peoni pun aku rela. Hari ini aku akan membuatmu merasakan kesenangan. Wang Xiaoming, kamu lupa? Kamu itu sudah punya pacar. Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Apa kamu pantas memperlakukan Zhen Xiaoxiao seperti ini? Zhen Xiaoxiao bukan pacarku. Dia hanya mainanku beberapa hari ini. Dia sudah kedaluarsa. Apa yang perlu dipikirkan? Soal pantas atau tidak pantas. Wang Xiaoming, kamu memang seorang pria yang suka main perempuan. Baiklah, aku sekarang melajang. Ayo, biarkan aku menciummu sekali. Pergi sana. Berkali-kali kamu berbicara tidak sopan kepadaku. Tunggulah pembalasanku. Aku akan membuatmu membayar mahal. Menunggu? Aku tidak bisa menunggu. Hari ini kamu harus menurut padaku. Aku ingin merasakan bagaimana rasanya wanita Tuan Muda Fu. Kamu dasar tidak tahu malu. Dasar tidak tahu malu. Dasar wanita jalang, sok suci sekali. Diberi kebaikan malah tidak tahu diri. Jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. Wang Xiaoming, beraninya kau melakukan hal ini di siang bolong? Aku tidak hanya berani bertindak, aku juga berani berbicara. Tolong, ada orang di sini. Tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu. Wang Xiaoming, bajingan. Ziking, kau baik-baik saja? Xin Bei, aku tidak apa-apa. Kau datang di waktu yang tepat. Dari mana bocah ini datang? Beraninya. Tuan Muda Fu, kenapa Anda di sini? Wang Xiaoming, dari mana kau mendapatkan keberanian untuk menyentuh orangku? Bukankah Anda dan dia sudah tidak ada hubungan lagi? Sudah tidak ada hubungan lagi? Siapa yang memberitahumu bahwa kami berdua sudah berpisah? Siapa yang memberitahunya? Itu semua tidak penting sekarang. Ziking, bagaimana kau ingin menghukumnya? Aku tidak ingin mengurusnya. Serahkan padamu saja. Tuan Muda Fu, saya salah. Saya tidak akan berani lagi. Anda tenang saja, saya jamin tidak akan ada sedikit pun keinginan terhadap wanita Anda. Kali ini tolong maafkan saya. Orang yang kau lukai adalah CEO grup Su, nona besar dari keluarga Su. Nona muda dari keluarga Su. Sekalipun aku memaafkanmu, apakah keluarga Su juga akan memaafkanmu? Apa? Dia presiden grup Su? Ini bagaimana mungkin? Bagaimana bisa nona muda Su hanya seorang? Mahasiswa magang? Xin Bei, sepertinya dia tidak percaya perkataanmu. Tidak percaya tidak masalah. Lagi pula, dia yang menyentuhmu pasti akan mati. Keluarga Wang juga harus membayar harga karena membiarkan anaknya. Tuan Muda Fu, Nona Muda Su, aku tahu aku salah. Aku akan bertanggung jawab atas perbuatanku sendiri. Jangan libatkan keluarga Wang. Aku pantas mati. Aku minta maaf. Tolonglah aku. Sepertinya kamu tidak seburuk, yang tidak bisa ditolong. Jangan melukai keluarga orang lain. Kali ini aku bisa melepaskan keluarga Wang. Terima kasih. Namun kejahatan berat bisa dihindari, tetapi hukuman ringan tidak bisa dilepaskan. Kamu menyentuh orang yang tidak seharusnya kamu sentuh, jadi kamu pasti harus membayar konsekuensinya. Ziking, tangan mana yang dia gunakan untuk menyentuhmu? Kedua tangannya. Baik. Kalau begitu aku akan melumpuhkan kedua tangannya. Ini. Selanjutnya akan sedikit brutal, lebih baik kamu pergi saja. Terima kasih banyak hari ini. Terima kasih banyak atas bantuannya hari ini. Nanti setelah pulang kerja, saya akan mentraktirmu makan yang enak. Terima kasih. Baik, silakan. Hei, Su Ziqing. Sekarang jam berapa? Apakah kamu tidak tahu kalau terlambat akan didenda? Denda saja. Sikap macam apa itu? Manajer bilang, mulai sekarang presensi akan menjadi tanggung jawab saya. Karena kamu sudah tahu, keterlambatan 3 menit akan dikenakan denda 6 juta rupiah. 3 menit 6 juta rupiah? Itu terlalu banyak, Xiao. Bukankah kita hanya dipotong tunjangan kehadiran penuh jika terlambat? Bahkan jika terlambat 10 menit, dendanya hanya 100.000 rupiah. Bukankah saya sudah bilang, mulai hari ini, presensi akan menjadi tanggung jawab saya. Semua peraturan lama sudah tidak berlaku. Ini adalah peraturan baru mulai hari ini. Tentu saja, peraturan ini hanya berlaku untuk para pekerja magang. Sekarang hanya ada saya satu-satunya pekerja magang. Kamu terang-terangan menargetkan saya seperti ini. Hei, coba kalian katakan, apakah saya menargetkannya? Tentu saja tidak. Xiao yang pengertian seperti itu, bagaimana mungkin akan menyusahkan orang? Betul sekali. Lagi pula uang denda itu hanya untuk
membeli camilan dan teh sore untuk semua. Hanya untuk membelikan camilan dan teh sore untuk semua orang, ini tidak banyak. Kan Dengar tidak, Suzy Kyung? Semua orang setuju dengan peraturan ini. Baiklah, kamu mau transfer uang atau dipotong dari gaji? Suzy Kyung, jangan bilang kamu tidak punya 3.000 rupiah pun. bagaimanapun juga dia kan orang miskin. Gajinya sebulan hanya 3.000 rupiah. Mana mungkin dia bisa membayarnya. Sudah ku transfer 20 juta rupiah. Oh, Uang lebihnya, anggap saja aku mentraktir kalian teh susu. Zikyong benar-benar memberikannya. Kamu bahkan memberi 20 juta rupiah. Karena kalian semua setuju, aku juga tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Uang makan satu kali bagiku bukan apa-apa. Benar juga, beberapa orang bisa menghasilkan uang hanya dengan menjadi simpanan dan bersantai, jadi memang tidak peduli dengan uang kecil ini. Pantas saja si miskin itu tiba-tiba jadi dermawan. Ternyata sudah cukup banyak mengeruk keuntungan. uang sekotor itu aku tidak sudi. Jangan bicara begitu. Akan kuberitahu kalian, aku, Suzy Kyung, bukan wanita seperti itu. Saya Suzy Kin bukan wanita seperti itu. Jika kalian berani lagi memfitnah, saya bisa melaporkan kalian. Hei Zikin, kami hanya bercanda denganmu. Mengapa kamu terlalu serius? Betul, masih mau melaporkan kami. Lihatlah betapa hebatnya kamu. Astaga, sekarang jam kerja. Semua cepat pergi bekerja. Saya akan membelikan teh sore untuk kalian dulu. Pagi ini, tidak ada pekerjaan. Kalian tidak perlu buru-buru. Wah, Xiao, gelang giok di tanganmu itu sangat cantik. Bagus kan? Ini adalah gelang giok kaca dengan motif bunga. Pacar saya sengaja membelikannya untuk saya. Gelang giok kaca dengan motif bunga. Berapa harganya? Tidak terlalu mahal, Xiaoming bilang sekitar 2 juta rupiah. 2 juta rupiah, ini terlalu mahal. Astaga, Tuan Wang sangat murah hati kepadamu. Xiao, kamu benar-benar menemukan pria yang baik. Tentu saja. Xiao, Tuan Wang sangat baik kepadamu. Kamu akan segera menikah dengan keluarga kaya kan? Xiaoming sangat mencintai saya. Apa perlu dipertanyakan lagi? Hei, Suzy Kin, kamu bilang kamu jelas-jelas mendekati Tuan Fu. Mengapa begitu cepat dicampakkan? Apa perlu dipertanyakan lagi? Tuan Fu hanya bermain-main dengannya saja. Oh, Tuan Fu, aku hanya main-main dengannya saja. Seorang wanita yang selain berpenampilan menarik, tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Nona Su kita. Orang pintar tentu tahu bagaimana harus memilih. Seandainya mereka tahu bahwa aku adalah pemilik perusahaan ini, entah apakah mereka masih berani berbicara seperti ini padaku? Hei Suzy Qian, kami sedang bicara denganmu. Kau bisu atau tuli? Zhen Xiao, apa kau yakin Wang Xiaoming sangat menyukaimu, sampai harus menikahimu? Tentu saja. Bagaimana kau cemburu? Playboy seperti Wang Xiaoming, hanya orang buta sepertimu yang menganggapnya berharga. Masih ingin menikah dengan keluarga kaya? Sudahlah, jangan bermimpi. Kau cemburu padaku tidak perlu mengatakan hal sepahit itu. Tenang saja. Saat hari pernikahanku nanti, aku akan mengirimi undangan padamu. Xiao, gawat. Ada apa? Kenapa kau ribut sekali? Tuan Wang dilecehkan orang lain dan dipukuli. Sekarang sudah jadi berita. Apa katamu? Ya. Wang Xiaoming, kau lupa? Kau itu sudah punya pacar. Apa kau merasa tidak bersalah pada Zhen Xiao dengan melakukan ini? Zhen Xiao bukan pacarku. Dia hanya mainanku. 2 hari ini, dia sudah kedaluarsa. Apa yang perlu disesali? Bukankah itu Tuan Wang dan Suzy Qian? Bukankah ini Tuan Wang dan Suzy King? Suzy Qing, beraninya kau menggoda suamiku? Zhen Xiao, menurutku kau benar-benar buta. Jelas-jelas Wang Xiaoming yang menggangguku. Lagi pula dia sudah mengatakannya dengan sangat jelas. Dia sama sekali tidak akan menikahimu. Mimpi besar untuk menikah dengan keluarga kaya raya. Hancur. Tidak. Aku tidak percaya. Ini pasti berita bohong. Aku akan menelepon Xiaoming. Benar. Kenapa Xiaoming tidak mengangkat telepon? Apa dia tidak mendengarnya? Jangan menelepon. Memangnya, kenapa kalau tersambung pria playboy seperti dia tidak akan menikahimu? Diam kau. Xiaoming jelas-jelas mengatakan tadi malam. Dia akan menikahiku. Dia pasti akan melakukannya. Apa dia benar-benar dicampakkan? Sudah pasti dia dicampakkan, kan? Halo Xiaoming, akhirnya kau mengangkat teleponku. Aku melihat berita. Kalau kau terluka. Bagaimana? Kau baik-baik saja? Jangan menelepon lagi di kemudian hari. Hei, tunggu. Hah? Nah, lihatkan aku sudah menduganya. Aku sudah pria playboy seperti ini. Tidak akan menikahimu. Kenapa kau harus mempermalukan dirimu sendiri? Dan harus menanyakan dengan jelas? Mengapa kamu harus mempermalukan diri sendiri dan bersikeras menanyakannya sampai jelas? Suzy Kin, kamu sangat senang ya melihatku dicampakkan. Senang kenapa aku? Bukankah kamu yang selalu membanggakan diri padaku? Keadaanmu sekarang adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Kamu? Sudah, sekarang jam kerja. Silakan pergi, aku harus bekerja. Ibu Su, Mengapa kamu datang? Katakanlah. Ketua Dewan Direksi bilang ingin mengatur kencan buta untuk Anda. Kencan buta? Ya, Ada apa dengan ibuku? Mengapa tiba-tiba menyuruhku kencan buta? Ketua Dewan Direksi bilang
Beliau sudah semakin tua, jadi beliau ingin melihat Anda menikah. Tidak mau. Katakan padanya untuk tidak pernah memikirkannya. Ketua Dewan Direksi bilang jika Anda tidak pergi kencan buta, beliau tidak akan menganggap Anda sebagai putrinya lagi. Mulai hari ini Anda bukan lagi putrinya. Ibuku serius? Kalau begitu, kamu katakan padanya bahwa aku sudah punya pacar. Ketua Dewan Direksi juga mengatakan, jika Anda punya pacar, maka ajak dia pulang ke rumah. Anda tahu, Ketua Dewan Direksi selalu melakukan apa yang dia katakan. Aku mengerti. Baik, Ibu Su. Saya mengerti. Baik, Presiden Direktur Su. Bagaimana ibu saya bisa berpikir begitu? Mengapa dia terburu-buru ingin saya menikah? Katanya mau mentraktir saya makan malam sebagai ucapan terima kasih. Kenapa cemberut begitu? Jangan-jangan mau ingkar janji ya? Mana mungkin? Saya hanya... Fusin Bey. Hah? Kamu baru kembali ke negara ini, pasti belum pernah bertemu ibu saya kan? Saya belum sempat mengunjungi tante. Kalau begitu, saat kamu berkomunikasi dengan ibu saya, biasanya lewat telepon atau video? Telepon? Berarti, ibu saya sudah lama tidak bertemu kamu, ya? Kenapa kamu menanyakan semua ini? Ada rencana jahat apa lagi? Ibu saya memaksa saya membawa pacar ke rumah untuk bertemu. Kamu berpura-pura menjadi pacar saya untuk menghadapi ibu saya. Mohonlah kepada saya. Aduh, saya mohon, Kak. Haha, baik, saya setuju. Apa yang harus saya lakukan? Astaga, Xiaofu ini, ada apa? Katanya mau datang jam 10 menemui Anda. Ini sudah pukul 9:30. Saya kirim pesan, dia baru bangun tidur. Baru bangun tidur? Bagaimana bisa seorang pria malas bangun dari tempat tidur? Astaga Bu, dia memang orangnya begitu. Ibu saya sebagai direktur grup Su sangat menghargai waktu. Jadi, poin pertama, Anda harus terlambat. Harus terlambat? Sebaiknya Anda memakai pakaian preman. Ibu saya paling benci pakaian seperti itu. Oh, baik saya ingat. Bibi, Ziking maaf ya. Sudah membuat kalian menunggu lama. Hahaha. Bibi, Anda bisa panggil saya Xiaofu. Xiaofu, sini. Silakan duduk. Baik. Bibi, katanya Anda suka minum teh. Ini Longjing Danau Barat dan Maujian yang saya pilihkan khusus untuk Anda. Siapa yang menyuruhmu membawakan teh? Entah Bibi suka atau tidak. Suka-suka. Kebetulan teh saya habis. Xiaofu ini pintar sekali memberi hadiah. Pas sekali dengan keinginan saya. Haha. Ini sangat menyentuh hatiku. Haha. Oh iya, Pak Fu. Ya. Apa pekerjaanmu? Bagaimana dengan gaji tahunanmu? Apakah kamu punya mobil dan rumah? Oh. Astaga, Bu. Biasanya dia mengandalkan bantuanku. Rumah dan mobil itu semua aku yang beli. Apa? Pengangguran? Rumah dan mobil itu semua kamu yang beli? Ibu, saya bisa dibilang pengangguran. Semua perusahaanku sudah saya serahkan kepada bawahan untuk mengurusnya, sedangkan untuk rumah dan mobil itu semua hadiah darinya, dan aku sangat menyukainya. Hehehe. Kamu punya perusahaan? Kenapa semuanya diserahkan kepada orang lain untuk dikelola? Bukankah karena terlalu sibuk? Tidak ada waktu untuk menemani Ziking? Jadi, aku menyerahkan perusahaanku kepada bawahan untuk mengurusnya. Bagus. Keluarga itu penting. Karier bisa dibangun pelan-pelan. Ibu benar. Saya selalu mengutamakan keluarga. Ibu, aku dan dia akan membantumu membuat teh. Aku tidak mau. Baiklah, Ibu. Saya akan membuat teh dengannya. Baiklah. Baik, Ibu mertua, saya akan pergi membuat teh bersamanya. Oh, baik. Fusin Bey, ada apa? Ada apa-apanya? Kamu masih bertanya kepadaku ada apa? Apakah yang aku minta kamu lakukan itu untuk membuat ibuku senang? Hei, kalau sekarang aku tidak membuat ibu mertua senang, bagaimana nanti kalau ingin menikahimu, tapi ibu mertua tidak setuju? Omong kosong apa ini? Jangan coba-coba mencelakaiku. Aku beritahu kamu. Setelah ini lakukan pekerjaanmu dengan baik. Kalau kamu berani lagi bersikap munafik, aku akan menghajarmu. Gadis nakal, kamu mau menghajar siapa? Sekarang kamu kan sudah jadi direktur. Kok masih kekanak-kanakan begitu? Bermain-main dengan Xiaofu? Bu, kamu salah dengar. Kami itu hanya... Tunggu. Hehehe. Kalian bekerja sama menipuku? Hei, kami tidak menipumu, kami hanya menggodamu saja. Kamu juga? Aku menyuruhmu kencan buta? Yang harus kamu kencani itu Xiaofu? Tapi kamu malah membawanya pulang untuk menipuku? Aku belum menghitung kesalahanmu. Tapi kamu masih membawanya kembali untuk menipu aku? Aku bahkan belum menyelesaikan perhitungan dengannya. Bu, kalian berdua, kamu dan Fusin Bey, sudah bersekongkol untuk mempermainkan aku? Biarlah masalah ini berlalu, ya? Kamu ini,
Jangan terus-menerus bekerja, kesehatan itu penting. Aku tahu. Bu, ayo kita pergi. Ziking, aku dengar kamu diintimidasi di kantor. Putriku sayang, ada yang mengintimidasimu? Aduh Bu, jangan khawatir. Bagaimana mungkin orang-orang itu bisa mengintimidasi aku? Desainku hampir selesai. Besok sudah bisa diserahkan. Saat itu, aku akan membereskan mereka. Pas sekali, aku akan pergi memeriksa perusahaan. Aku ingin lihat siapa yang berani mengintimidasi putriku. Aku tahu ibu memang yang terbaik. Itu Ziking, aku juga akan membantumu mendukung. Kamu lupakan saja. Ada ibu sudah cukup. Hei, Suzy King. Hari ini, Direktur Utama akan datang untuk inspeksi. Kamu tidak tahu? Aku tahu. Karena kamu tahu, kamu seharusnya tahu rencana kita hari ini akan dipresentasikan kepada Direktur Utama. Kenapa kamu tidak cepat mengerjakannya? Itu adalah rencanamu, bukan milikku. Kesempatan untuk menarik perhatian di depan Direktur Utama tidak aku berikan kepada siapapun. Saya tidak pernah memberikannya kepada siapapun, jadi janganlah tidak tahu diri. Melihat saya bersinar, saya rasa setelah saya menyelesaikan rencana ini, itu akan menjadi milikmu, kan? Apakah kamu masih akan memberiku kesempatan untuk bersinar? Mana mungkin? Asalkan kamu menyelesaikan rencananya, saya jamin akan membawamu bertemu dengan Direktur Utama. Zhen Xiaoxiao, kamu yang bodoh atau kamu menganggapku bodoh? Jebakan seperti ini sudah pernah saya alami sekali. Tidak akan terulang untuk kedua kalinya. Rencana ini tidak akan saya kerjakan. Apa yang harus saya lakukan agar kamu mau mengerjakannya? Bagaimanapun juga, saya tidak akan mengerjakannya. Pergi sana. Karena kamu tidak tahu diri? Kalau begitu, tunggu saja balasan saya. Ziqing, Paman Xiao-Xiao adalah manajer dan atasan kita. Jika kamu tidak memberinya muka seperti ini, dia pasti akan membalasmu. Tenang saja, dia ingin menindasku. Dia juga harus melihat apakah saya memberinya kesempatan itu. Tapi kalau Direktur Utama datang untuk inspeksi, bagaimana jika dia melihat kemampuanmu, lalu mempromosikanmu dengan cepat? Apakah kamu tetap tidak akan mengerjakan rencana itu? Ada benarnya juga yang kamu katakan. Ini memang kesempatan yang bagus. Kalau begitu saya harus segera menyelesaikan rencana ini. Memang seharusnya begitu. Saya harus segera memberitahu Xiao Xiao. Aku harus cepat memberitahu Xiao Xiao. Zhen Xiaoxiao, kamu harus menerima pesanan ini dengan baik. Kamu serius? Su Ziqing benar-benar membantuku membuat proposal? Sangat benar. Sepertinya Su Ziqing ingin menunjukkan kemampuannya di depan Direktur Utama. Aku sudah tahu. Su Ziqing tidak akan tinggal diam. Sayangnya, aku tidak akan memberinya kesempatan ini. Kemarilah, bantu aku melakukan sesuatu. Direktur Utama, semua staf departemen kami sudah lengkap. Baiklah, mulai sekarang. Ibu berpura-pura cukup mirip, mengatakan akan bekerja sama denganku dan dia benar-benar melakukannya. Xiao-Xiao, cepat bagikan dokumennya. Baik. Berikan kepada Direktur Utama untuk dilihat. Direktur Utama, ini adalah rencana terbaru yang kubuat. Silakan dilihat. Hebat sekali. Dia benar-benar mencuri proposal yang kutulis pagi ini. Direktur Utama, proposal ini kutulis dengan bersusah payah. Izinkan aku menjelaskannya. Direktur, proposal ini saya tulis dengan susah payah. Biar saya jelaskan kepada Anda. Tidak perlu. Direktur, ini, ada apa ini? Kamu masih bertanya ada apa? Bagaimana kamu bisa menjadi manajer seperti ini? Memberiku proposal yang penuh dengan kekurangan. Kenapa? Apa kamu pikir aku mudah dibodohi? Apa? Penuh dengan kekurangan? Meskipun saya tidak mengerti bidang ini, tapi saya bukan orang yang tidak punya akal sehat. Beraninya kalian memberikan proposal sampah seperti ini kepadaku? Sungguh berani. Direktur, mohon tenang. Xiao-Xiao. Ada apa ini? Direktur, tolong jelaskan. Direktur, proposal ini dibuat oleh Su Ziqing. Tidak ada hubungannya denganku. Kami bisa bersaksi, proposal ini memang dibuat oleh Su Ziqing. Betul. Su Ziqing, beraninya kamu menyerahkan proposal sampah seperti ini? Proposal ini saya buat begitu saja, saya tidak mungkin menyerahkannya. Kamu yang diam-diam mencuri proposal saya, Sekarang ada masalah. Kamu mau menyalahkanku? Apa kamu pikir aku ini mudah diremehkan? Siapa yang meremehkanmu? Saya tahu. Kamu sengaja ingin menjebakku, bukan? Kenapa kamu begitu jahat? Dasar Su Ziqing. Oh, kamu, Su Ziqing. Berani sekali menjebak rekan kerja? Mengapa hatimu begitu jahat? Manajer pasti ada kesalahpahaman di sini. Diam, Su Ziqing. Perusahaan ini tidak bisa mentolerir orang sepertimu. Sekarang saya umumkan kamu dipecat. Putriku, aku ingin lihat siapa yang berani memecatnya. Apa? Ya ampun, Bu. Kenapa ibu begitu cepat membongkar identitasku? Aku belum selesai menonton dramanya. Dia putriku, dia adalah Nona Su dari grup Su. Latihan sebelum datang sudah cukup melelahkan, namun orang-orang ini masih berani menindasmu. Bagaimana aku bisa menoleransinya? Oh, Direktur, kami tidak tahu. Kalau Su Ziqing adalah Nona Su, mohon Nona Su memaafkan kami.
Direktur dan Nona Su adalah orang-orang yang berhati lapang. Tolonglah kami kali ini. Kalian paman dan keponakan, bersama-sama menindas putriku, bagaimana aku bisa memaafkan kalian? Ini. Nona Su, kami tahu kami salah. Kami minta maaf, maafkan kami. Nona Su, orang yang tidak tahu tidak bersalah, kan? Cukup. Putriku tidak menerima permintaan maaf. Siapapun yang menyentuh putriku akan mati. Kalian semua dipecat. Cepat bereskan barang-barangmu dan pergi dari sini. Cepat bereskan barang-barangmu dan pergi dari sini. Direktur utama, kami. Kecuali Li Xiaole. Yang lain jika tidak ingin di blacklist, cepat pergi dari sini. Busu. Terima kasih karena tidak memecat saya. Tidak apa-apa, kamu bisa kembali bekerja sekarang. Oh, ngomong-ngomong, putriku sayang, malam ini saya sudah mengundang Fu untuk makan malam di rumah. Kamu ikut juga ya? Pas sekali untuk membangun kedekatan. Ibu, sebenarnya saya sudah punya pacar. Sudah berpacaran diam-diam selama 1 tahun. Namanya Song Mingxuan. Dia dari keluarga biasa. Saya takut ibu tidak menerimanya. Jadi saya tidak berani memberitahu ibu. Astaga, putriku sayang, kenapa kamu tidak memberitahu saya kalau sudah punya pacar? Selama dia baik padamu, ibu tidak keberatan kok. Ibu baik sekali. Besok ibu Song Mingxuan berulang tahun, saya harus pergi merayakannya. Jadi saya tidak bisa menemani ibu makan malam. Baik, setelah kamu bertemu ibunya, kamu harus membawanya pulang untuk bertemu saya. Baik.